Luar biasa. Mari kita mulai pertemuan orang tua pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama buka dalam doa. Saya undang bagi Ibu Tanti untuk boleh memimpin kita di dalam doa pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari sebelum mulai acara ini kita satukan hati dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami mau mendapatkan update, mendapatkan hal-hal yang berguna Tuhan untuk kami dalam mendidik anak-anak kami, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Tanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pertemuan orang tua kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari saya undang untuk boleh berdiri dan Miss Medi dipersilakan untuk boleh memimpin. Baik Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Wow, luar biasa hari ini cuacanya hujannya luar biasa besar ya di luar. Tapi di sini yang datang apa ada yang dari luar apartemen? Oh, ada yang dari luar. Aman Kak perjalanannya? Luar biasa. Baik, pada pagi hari ini kita akan membuka pertemuan orang tua dengan kata sambutan dari kepala sekolah. Saya persilakan kepada Miss Julita Sharon. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bu Kak Rode selaku pembicara dan juga orang tua murid yang saya kasihi. Terima kasih untuk kehadirannya pada pertemuan kita hari ini. Kita ngadain acara ini memang salah satu program yang harus diadakan sekolah untuk orang tua. Tapi di luar itu juga karena kita pandang memang program ini baik, kita memang harus belajar. Nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Tapi kita harus belajar dan menimba ilmu supaya kita bisa mendidik anak-anak kita lebih baik lagi. Karena kalau masa kanak-kanak itu kan cuma satu kali ya Bapak Ibu. Kalau sudah berlalu, kita penyesalan itu kan kita nggak bisa ngulang lagi gitu loh. Hanya tinggal penyesalan kalau misalnya kita lihat, oh harusnya saya dulu gini ya, Karena kan kalau udah anaknya udah besar, itu sudah agak lebih sulit untuk dibentuk. Apalagi kayak pengalaman saya, begitu anak-anak masuk usia SMP, SMA, mereka udah bawa karakter mereka sendiri gitu. Mereka udah mau jadi diri mereka sendiri dan memang nilai-nilai yang kita tanamkan di TK, yang kita tanamkan waktu mereka masih kecil, itu akan mereka bawa. Kalau kita nggak tanamkan nilai-nilai yang baik di waktu mereka kecil, jadi setelah besar nilai-nilai yang akan mereka bawa adalah yang dari teman-teman mereka. Nah jadi kalau kita selaku orang tua, alangkah baiknya Mami mau seperti apa anak Mami nanti besarnya.
dari kecil kita udah tanamkan gitu. Jadi pas begitu dia masuk ke usia SMP, SMA, dia akan ingat terus gitu nilai-nilai yang kita tanam, dan mereka juga akan tumbuh menjadi anak-anak yang lebih berkualitas jika orang tua ambil bagian dalam pertumbuhan nilai-nilai ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali untuk waktu yang telah diluangkan. Saya tahu nggak mudah ya, apalagi hari Sabtu. Saya Senin sampai Jumat saya kerja, bangunnya pagi terus, Sabtu maunya siang deh gitu. Tapi kita mau belajar sama-sama, dan Mami juga udah berjuang untuk bisa bangun pagi, datang ke sini, tentu itu effortnya cukup besar juga ya. Dan kami percaya apa yang kita dapat hari ini akan jadi bekal yang baik buat putra-putri kita. Dan tentu juga akan balik untuk Mami. Kalau anak-anak kita tumbuh jadi anak-anak yang baik, kita juga yang bahagia. Kalau anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, mandiri, dan anak-anak yang tangguh, siapa yang diuntungkan? Kita orang tua juga. Tapi kalau anak-anak kita jadi anak-anak yang spoil, yang ini, siapa yang dirugikan? Kita juga orang tua. Kadang kita jadi mikir, ini gimana nantinya gitu, kok kayak gini gitu. Kadang kan kita berpikir seperti itu gitu. Jadi apa yang kita tanamkan pasti kita juga yang akan menuainya. Dan untuk ini saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti acara parenting ini. Terima kasih Miss Sharon, boleh berikan tepuk tangan untuk ketua yang luar biasa. Wow, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Datang pagi-pagi hari Sabtu nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara di tempat ini demi anak-anaknya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Komite kepada Ibu Cynthia Arisandi. Saya persilakan untuk boleh maju ke depan dan boleh memberikan kata sambutan. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Psikolog yang sudah berkenan hadir, Dewan Guru dan staf sekolah, serta para orang tua murid yang saya hormati. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting dan tentunya bermanfaat untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua dan juga bagian dari komite sekolah, saya sangat bersyukur karena sekolah memiliki perhatian besar terhadap tumbuh kembang anak, tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan juga nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Tema tentang pendidikan karakter pada anak usia dini ini sangat penting untuk kita semua, karena pada usia dinilah anak-anak kita mulai belajar tentang sikap, cara berbicara, tutur kata, tanggung jawab, disiplin, serta rasa empati terhadap lingkungan sekitarnya. Dan pendidikan karakter ini tidak hanya menjadi tugas sekolah, tetapi juga memiliki peran penting bagi orang tua di rumah. Karena ketika orang tua dan pihak sekolah berjalan bersama, anak-anak kita tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan rasa yang peduli terhadap sesamanya. Melalui kegiatan ini kami berharap semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan wawasan baru tentang bagaimana mendampingi anak dengan cara yang positif, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Terima kasih kepada pihak sekolah dan Ibu Psikolog yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan nanti memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mewakili komite sekolah mengucapkan selamat mengikuti seminar ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk anak-anak kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cynthia. Boleh sekali berikan tepuk tangan, luar biasa. Wow, oke. Sepertinya karena ini masih pagi-pagi ya, untuk melatih konsentrasi kita untuk mendengarkan seminar pada pagi hari ini, kita akan melakukan sedikit ice breaking nih Bapak Ibu ya. Ice breakingnya adalah ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Sekali lagi, ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Oke, mari kita tes ya. Bapak Ibu Saudara sudah siap? Yang siap katakan siap? Wow, oke, mari kita mulai. Pegang kepala. Ayo dipegang kepalanya. Oke, selanjutnya pegang telinga. Pegang kepala.
pegang mata. Nah loh ya, banyak yang salah ya, kurang konsentrasi mungkin. Ingat sekali lagi, ikuti yang saya lakukan, jangan ikuti yang saya katakan. Oke? Sudah siap? Kita coba sekali lagi ya, ayo kita coba. 1, 2, 3, pegang mata, pegang telinga, pegang hidung, pegang kepala, pegang mata. Iya, masih salah ya. Masih salah ya, bisa, kita pasti bisa ya di sini. Kita bisa full konsentrasi pagi hari ini, oke? Kita coba sekali lagi ya Bapak Ibu. Oke, mari kita tes. Pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, pegang telinga, pegang kepala, pegang kepala. Iya, ada yang pindah? Ada yang masih di kepala nih, waduh. Sekali lagi ya, kita coba ya. Ini kayaknya luar biasa nih orang tua di tempat ini antusias sekali ya. Kita coba sekali lagi. Oke, pegang telinga, pegang mata, pegang hidung, pegang kepala, pegang hidung, pegang kepala, pegang mata. Luar biasa. Masih ada yang salah tapi nggak apa-apa. Kita kasih tepuk tangan untuk orang tua di tempat ini. Wow. Masih mau coba ya? Nggak apa-apa ya, nanti kita coba lagi lain kali ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Rode. Kak Rode boleh, oh iya, boleh ditampilin dulu mungkin Pak Belman slide-nya. Iya, Kak Rode ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pernah datang juga di pemaparan yang lain, beliau adalah seorang dosen di Universitas Persada Indonesia. Kemudian juga sebelumnya pernah menjadi dosen di STT Battle Indonesia. Sebelumnya juga merupakan Ketua Biro Litbang DPA GBI dan juga Ketua Yayasan Sekolah Autis Immaculata. Kemudian merupakan Chief Researcher Officer di PRB tahun 2019 dan adalah peneliti Kementerian Indonesia, konselor orang tua ABK dan pembicara dan trainer. Jadi sudah sangat terbiasa untuk memberikan pemaparan bagi orang tua di tempat ini mungkin. Dan juga selain itu Kak Rode juga mempunyai karya-karya sastra, ada buku-buku yang beliau tulis juga. Mungkin slide kedua Pak Belman. Selanjutnya. Ya, di sini ada banyak publikasi ilmiah yang pernah Kak Rode tulis. Jadi Bapak Ibu Saudara di tempat ini saya yakin bisa mendapatkan pemaparan yang sangat bermanfaat supaya menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih berkualitas bagi anaknya, betul? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Rode, berikan tepuk tangan. Cek, udah nyala nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mendidik karakter anak usia dini gitu ya. Meskipun mungkin kita juga punya anak-anak yang sudah beranjak remaja gitu ya. Tapi hari ini kita mau fokus ke anak usia dini, apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan untuk anak-anak kita. Karena saya pengen Bapak Ibu dapat sebuah pengertian bahwa gini Bapak Ibu, dalam mendidik anak usia dini nanti dalam penjelasannya saya akan melakukan pendekatannya pada fungsi keluarga. Kenapa begini? Karena gini, saya bisa saja memaparkan apa yang Bapak Ibu harus lakukan untuk mendidik anak usia dini, tapi permasalahannya adalah banyak sekali anak-anak tidak merasakan pola asuh orang tua karena kita kehilangan fungsi keluarga. Maka saya mau ketika ngomongin soal pendidikan anak usia dini ini, kita masuknya dari fungsi keluarga dulu nih. Sehingga Bapak Ibu kita melakukan fungsi ini, jadi kita bisa memahami posisi dari anak-anak usia dini kita. Nanti ada riset yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dari hasil riset saya. Tapi ini yang saya riset ini adalah remaja. Kenapa remaja? Ya karena anak usia dini belum bisa menjawab kebutuhan mereka, needs-nya mereka gitu ya. Tapi kalau remaja sudah bisa. Cuma refleksinya nanti adalah, oh kalau di remaja mereka butuh ini ternyata ini yang saya lewatin selama ini gitu. Jadi kita nanti akan ngomongin itu ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke dalam materi. Pertama kita akan ngomongin tentang anak usia dini itu ada di generasi apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu paham dengan pembagian generasi gitu ya, mungkin boleh klik satu kali lagi. Nah di sini ada
beberapa generasi gitu ya, mulai dari boomer, lalu kemudian generasi X, Y, Z, dan alpha. Nah, anak usia dini itu masuknya ke generasi alpha. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar Gen Z itu anak-anak remaja kita, sampai ke anak yang pemuda awal gitu ya. Nah, anak-anak yang lahir setelah tahun 2010 itu masuknya ke Gen Alpha. Emang Gen Alpha ini agak unik. Di TikTok itu seringkali jadi bahan lucu-lucuan anak-anak ya. Gen Alpha itu memang luar biasa banget. Benar-benar sesuatu banget. Kenapa dia benar-benar unik Bapak Ibu? Nih, boleh klik satu kali lagi? Iya. Nah, gini. Karena Gen Alpha itu punya ciri nih Bapak Ibu lihat ya. Dia itu lahir, ketika mereka lahir, mereka udah lahir dengan gadget. Gitu. Beda sama waktu kita kecil. Kalau kita kecil masih suka main perosotan dari bukit mana, terus kemudian nyebur ke kali, nyari udang gitu. Itu masa kecil saya sih. Gitu ya, naik sepeda, terus kemudian main karet, main kasti. Pokoknya semua permainan tuh nggak pernah ada yang sendiri. Minimal 2 orang. Congklak kan minimal 2 orang. Bekel minimal 2 orang ya. Tapi anak-anak sekarang tuh udah lahir dengan teknologi. Mereka lahir dengan smartphone. Makanya mereka belajarnya lewat internet gitu. Terus kemudian media pembelajaran mereka juga lewat internet. Kita kadang-kadang mikir gini ya, saya mau beli puzzle nih. Kalau saya beli puzzle yang biasa, itu satu puzzle yang bagus ya, itu antara 20 sampai 40 ribu gitu. Terus anak-anak bosen gitu. Makanya kita downloadin aja tuh puzzle di tab. So mereka mainnya di tab. Jadi mereka mainnya pakai teknologi gitu. Makanya nanti mereka akan jadi lebih terbuka pada pembaruan, cenderung individualistis karena nggak main sama teman-temannya, apalagi yang lahir di masa COVID. Ya, itu saya banyak banget nanganin speech delay, kelambatan berbicara. Nanti kita bahas ini ya. Kenapa banyak banget di kasus-kasus kayak gitu ya? Karena memang berbicara butuh interaksi gitu kan ya. Nah, makanya jadi masalah tuh. Terus kemudian tidak suka batasan, lalu berinteraksi lewat medsos. Nggak aneh kalau Gen Alpha sekarang udah jago banget ngechat. Bahkan saya punya beberapa anak didik saya yang Gen Alpha nih, dia kan belum bisa nulis nih. Jadi dia gimana caranya di WA maminya? Pakai voice note. Iya kan? Gitu. Jadi pokoknya jalan, mereka tuh wah cerdas banget. Pada zaman dulu kita kecil, semereka kita tuh masih lari-larian, pakai celana pendek, main sama orang-orang, timpuk-timpukan, main masak-masakan gitu ya. Yang di atas pohon itu ada mimian, tau nggak? Yang ya itu dijadiin mie, lalu dari tanah kita bikin bakso, yang masih model kayak gitu kita. Gitu. Sama ya, jangan-jangan teman masa kecil nih. Kayaknya ada yang saya kenal nih mukanya gitu ya. Nah, anak-anak kita nggak gitu. Jadi ini yang harus kita terima. Kita nggak bisa sih ngeset mereka jadi kayak kita waktu kecil dulu, nggak bisa juga gitu ya. Ya memang kehidupan berjalan, kehidupan berubah, tapi bagaimana kita memaintain supaya kalaupun ini terjadi, mereka nggak jadi orang-orang yang salah. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi kita ngomongin dari sini. Nah, sekarang saya mau bicara soal domain dari pendidikan karakter. Saya mau ngomongin ini, boleh klik satu kali lagi. Nah, saya mau ngomongin ini, masuknya ke fungsi keluarga. Bapak Ibu tahukah bahwa ketika kita memiliki anak, kita punya 5 fungsi yang harus kita lakuin. 1, namanya fungsi ekonomi. Nanti saya jelasin satu-satu Bapak Ibu. Di dalamnya akan saya jelasin soal pendidikan karakter, supaya kita masuknya dari sini. Lalu yang kedua ada fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi psikologi, yang keempat fungsi sosial, yang kelima fungsi agama. Nah, kelima fungsi ini sudah saya lakukan riset juga, nanti saya akan laporkan hasil risetnya, gitu ya kepada Bapak Ibu. Nah, tapi gini Bapak Ibu, pahamilah bahwa ketika kita menikah, kita punya anak, kita punya tanggung jawab pada kelima fungsi ini. Jadi kalau kita punya anak tuh nggak urusannya dia cuma, kadang-kadang kalau punya anak nih ya, nggak tahu ya, mungkin generasi boomer atau misalnya orang tua kita dulu selalu nanya cuma udah makan sama udah belajar, 2 itu. Bener nggak sih? Urusannya cuma di kecukupan kebutuhan jasmani sama pendidikan, udah. Kita lupa tuh bahwa ada fungsi psikologi, ada fungsi sosial, ada fungsi agama yang sebenarnya orang tua harus lakukan ke anak. Nah, jadi kenapa anaknya sampai nggak bisa bergaul? Ya karena fungsi sosialnya nggak dilakukan. Kenapa anaknya nggak bisa? Nah ini nanti saya cerita soal agnostik yang terjadi di masa sekarang, di mana itu bener-bener udah biasa aja, orang ngomongin saya nggak punya agama tuh biasa aja, nggak kayak waktu kita kecil ya, kalau nggak punya agama tuh kayak gimana gitu. Kalau sekarang tuh biasa aja. Nanti saya akan bicara ini Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu berbicara soal bagaimana orang tua, kita sebagai orang tua mencukupi kebutuhan anak. Bapak Ibu sebagai orang tua kita harus mencukupi kebutuhan anak dengan penghasilan kita yang kita berharap anak itu sejahtera. Saya nggak bilang harus kaya raya, tapi cukup.
saya ceritakan bagaimana karakter dari anak yang kehidupan ekonominya terlalu susah. Boleh klik satu kali lagi. Begini Bapak Ibu, ketika anak punya kondisi yang terlalu susah, ini dari banyak case yang saya tangani sebagai konselor selama belasan tahun ya Bapak Ibu. Pertama, ada kondisi psikososial, di mana mereka kadang merasa resah, tidak aman, merasa berbeda dari yang lain, merasa terbuli gitu ya. Bayangin Bapak Ibu ada satu anak yang datang ke sekolah, di mana anak-anak lain pakai sepatu yang baru, dia pakai sepatu robek-robek, maka dia mulai merasa minder. Oh Bu, enggak Bu, saya tuh lahir dari keluarga yang susah juga, tapi saya tuanya nggak jadi buruk kok. Iya, tapi nggak semua anak kita itu mampu menanggung beban ini. Bapak Ibu perhatikan, tidak semua orang itu mampu menanggung beban yang kita tanggung dulu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mencukupkan anak kita, cukupkanlah. Ini saya selalu ngomong ke orang tua gini, kadang ketika kita punya anak kita, ego kita tuh kita turunkan. Misalnya gini, saya punya hobi mancing nih, 1 bulan saya ngabisin 2-3 juta buat mancing. Ketika saya punya anak, ya udah mungkin 1 kali saya mancing, jadi 1 juta aja cukup. 2 jutanya kita beliin sepatu yang bagus buat anak kita, kita beliin makanan yang cukup gizi, yang cukup buat mereka, kita beliin tas yang bagus supaya anak ini secara kepercayaan diri itu mampu percaya diri. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, tapi orang-orang yang terlalu susah hidupnya itu cenderung, kebanyakan, saya nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan itu merasa minder dalam pergaulan. Dan kalau dia besar, dia akan menetapkan standar yang terlalu rendah untuk sebuah kehidupan. Saya ngomong sama beberapa orang ya, kenapa dia nggak percaya diri ya? Iya, dia lahir di keluarga yang susah banget. Jadi ketika dia besar, ketika dia dikasih kepercayaan, dia kayak ngerasa takut dan nggak berani. Jadi Bapak Ibu kalau memang kita bisa mencukupi, cukupkanlah. Saya percaya di sini semua bisa, gitu. Tapi kalau memang kita udah mati-matian kerja, lalu kemudian nggak cukup, ya saya berdoalah supaya anak kita tidak masuk ke dalam golongan yang minder itu, gitu. Tapi kalau memang bisa, cukupilah. Kadang memang, aduh saya kehilangan kebahagiaan saya ketika saya punya anak. Tapi percayalah, ketika kita punya anak, anak kita menjadi orang berhasil, kebahagiaan itu menjadi sempurna. Bapak Ibu, mohon maaf, memang kalau kita punya anak, ya itulah kita harus berkorban, gitu. Itu memang udah jalannya begitu. Jadi pencukupan itu penting. Lalu kemudian kesehatan dan pertumbuh kembang itu juga terganggu ketika orang tua nggak cukup mencukupi kebutuhan anak. Bapak Ibu, ada banyak hal yang harus kita beli ketika kita punya anak. Kita harus mencukupi dia secara gizi, kita harus mencukupi secara vitamin, kita harus mencukupi secara suplemen, kita harus membawa dia ke rumah sakit ketika dia sakit, dan itu harus terpenuhi. Maka orang tua harus belajar untuk menabung, mencukupi. Saya ada satu cerita Bapak Ibu. Ketika saya ini saya disclaimer ya, saya berasal dari orang tua yang sangat miskin. Papa saya tidak lulus SD, mama saya tidak bisa baca tulis. Jadi sangat miskin kami. Nah satu ketika saya lulus di UI waktu itu, ujian, tapi orang tua saya tidak bisa mencukupi kebutuhan itu. Bapak Ibu bayangin betapa terlukanya seorang anak ketika dia harus bertarung dengan banyak orang, dan ketika dia berhasil, dia nggak bisa melanjutkan. Nah, maka pendidikan itu harus dibangun dari sekarang. Orang tua harus menabung untuk itu. Fungsi ekonomi itu harus dilakukan Bapak Ibu. Mau kita bilang kita cukup atau nggak cukup, tapi percayalah Bapak Ibu, kalau untuk kelahiran, pendidikan, kematian, itu pasti ada jalannya. Makanya kalau ada jalannya dapat, jangan dahulukan Shopee, jangan dahulukan TikTok Shop gitu. Udah anak dulu. Kalau udah ada lebihnya baru kita ke kebutuhan kita. Ini karena ini penting nih untuk anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak kita bisa, oh mama ada uang lebih, kamu bisa les. Mama ada uang lebih, kamu bisa kursus ini, bisa ngembangin diri ke sini, bisa jalan-jalan ke sana. Itu sangat membantu kepercayaan diri anak, membangun kepercayaan diri anak dan pengembangan bakat. Lalu kemudian perilaku sosial. Perilaku sosial juga biasanya anak-anak yang tertekan dalam masalah ekonomi, itu kan keluarganya ribut mulu soal ekonomi nih. Maka biasanya anaknya juga bisa ngalamin ketidakcukupan pola asuh dari orang tuanya. Yang terjadi apa? Nih Bapak Ibu, beberapa anak yang, saya sekarang kan membiayai beberapa anak sekolah ya, saya nggak pandang agama, saya nggak pandang soal nilai. Biasanya orang akan membiayai anak-anak yang pinter gitu. Saya enggak itu. Yang penting baik aja anak ini. Asal baik nggak apa-apa. Karena saya pernah ada di kondisi di mana saya ngantri di TU untuk bisa ujian. Teman saya udah jalan ujian, saya masih ngantri di TU minta-minta tolong supaya saya bisa ujian. Bapak Ibu bisa bayangin kalau kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas kita. Sepinter-pinternya anak kita, kalau batinnya kacau, dia tidak bisa menggunakan kecerdasannya. Maka fungsi ekonomi menjadi sangat penting.
Ya mohon maaf kita sharing ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bukannya mengajarkan tapi saya men-sharing aja. Karena banyak banget kasus di mana anak nggak bisa berkembang, underachiever karena kebutuhan ekonominya nggak terpenuhi. Tapi sekali lagi kalau memang kita nggak mampu, kita tidak punya, percayalah dengan doa, orang tuanya tetap benar gitu ya, ngajarin yang benar, pasti anaknya juga jadi benar gitu ya. Tapi kalau memang kita mampu, kita bisa sisihkan, lebih baik itu dilakukan. Jadi mencukupi kebutuhan anak itu penting, apalagi anak perempuan. Kalau biasanya dia dicukupi oleh orang tuanya, dia akan menaikkan standar dia untuk mencari laki-laki. Ini juga penting Bapak Ibu. Percayalah saya sudah studi longitudinal, jadi sudah banyak studi yang saya lakukan dari mereka kecil, lalu kemudian mereka remaja, saya tahu pacarnya siapa, saya tahu bagaimana mereka menetapkan kriteria. Orang yang terlalu dianggap rendah oleh orang tuanya dan tidak dicukupi, biasanya standarnya lebih rendah ketimbang orang yang diperlakukan dengan lebih cukup gitu. Jadi ini penting banget Bapak Ibu. Gitu. Nah yang kedua namanya fungsi boleh klik fungsi pendidikan, di mana orang tua memberikan pendidikan terbaik buat anak. Nah saya bersyukur nih karena Bapak Ibu punya kesadaran tentang ini, makanya kita cari sekolah yang terbaik, kita cari sekolah yang tepat gitu ya. Nah ini penting banget karena boleh klik satu kali lagi, apa yang terjadi ketika anak-anak kita sekolah, karakter apa yang kita bisa tanamin dari dia adalah orang yang sekolah itu mampu berpikir kritis. Bedanya apa sih orang yang baca doang dengan orang yang sekolah? Ada frameworknya ketika dia sekolah. Dan ketahuilah bahwa Indonesia juga masih sangat melihat pendidikan. Meskipun sekarang Bapak Ibu tanpa kita bisa gimana ya Bapak Ibu ya, tanpa kita bisa hindari, memang ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak butuh sekolah tinggi tapi bisa berhasil. Sekarang kalau zaman dulu masih bisa, kalau sekarang enggak. Ada sekolah-sekolah yang ada anak-anak yang dia bisa berhasil tanpa sekolah tinggi. Misalnya jadi YouTuber, nggak usah sekolah tinggi dia bisa berhasil. Iya kan Bapak Ibu, itu terjadi kan, dia punya online shop, dia nggak usah sekolah tinggi dia bisa berhasil, dia jualan. Itu memang kita pahami gitu ya, itu kita pahami. Saya juga pernah punya ministry ke anak jalanan Bapak Ibu, tantangan terbesar sekolahin mereka adalah orang tuanya punya framework kayak gitu, pola pikirnya kayak gitu. Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, kamu sarjana juga nanti kerjanya cuma UMR, gajinya cuma 4 juta begitu. Makanya setiap kali anaknya saya sekolahin disuruh pulang sama mamanya karena itu jamnya ngamen, jamnya minta-minta gitu. Jadi dia nggak anggap pendidikan itu penting. Apalagi sekarang tuh banyak YouTuber yang bilang pendidikan itu scammer, pendidikan itu membuat kalian terjebak, pendidikan itu memasukkan kalian pada kondisi yang kalian nggak bisa berkreativitas segala macam. Banyak banget kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita bisa berpikir kritis, itu adalah fungsi dari sebuah pendidikan. Jadi pendidikan itu sebenarnya bukan cuma mengajarkan orang pintar, tetapi memiliki framework yang benar dalam segala sesuatu ketika dia mengambil sebuah keputusan. Nah itulah kenapa saya bilang, mau dia nanti jadi YouTuber, ijazahnya nggak dipakai, tapi pendidikan tetap penting. Karena dia harus punya framework berpikir yang tepat, kritis gitu. Nah ini yang salah nih. Bahkan saya sedih banget tuh waktu anak-anak jalanan saya diambil-ambilin sama orang tuanya, udah nggak usah sekolah kamu. Karena nanti ya kita akuin lah, Bapak Ibu yang jadi dosen, yang jadi guru tahu, kita kerja sekolah tinggi-tinggi, gaji kita berapa? Kalau kita bandingin dengan anak yang minta-minta, Bapak Ibu tahu saya pernah bikin risetnya, 1 jam mereka, ini eksperimen ya Bapak Ibu, mereka minta-minta, itu saya hitung around 120 sampai 150 ribu dapat duitnya, karena orang Indonesia suka memberi. Terus akhirnya saya kampanye, jangan kasih duit, kasih makanan gitu, kasih makanan. Jadi mereka nggak ngerasa jalan itu tempat nyari uang, tapi dapat makanan. Ya udah, ketika saya kampanye gitu saya juga sempat diserang. Jadi itulah yang terjadi, pola pikir yang dibikin salah nih sama orang, bahwa pendidikan itu nggak penting. Tapi percayalah, ketika kita merasa pendidikan itu nggak penting, kita sudah terjebak dalam pola pikir yang salah. Dan saya senang karena Bapak Ibu berpikir bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting. Yang kedua, pendidikan itu mengembangkan karakter dan moral, karena di dalamnya ada submission. Seorang anak harus submit di sekolah. Saya suka ngatur di rumah, iya, tapi kalau di sekolah kamu ikut aturan. Bapak Ibu pernah tahu ada anak yang nggak boleh rambut gondrong di sekolah, lalu dia marah-marah di TikTok. Benar, saya akuin benar. Memang kecerdasan seorang tidak ditentukan dari rambutnya pendek atau panjang, betul ya? Tapi ingat loh, apa sih yang diajarin dari sekolah soal rambut pendek, rambut panjang? Ketertundukan, submission pada sebuah aturan. Dimanapun saya bilang ke anak muda, saya tahu memang kamu cerdas, rambutmu panjang pun kamu bisa ranking 1. Tapi permasalahannya, tidak ada tempat yang tidak ada aturan di dalamnya. Dan ketika kamu harus rambut pendek, karena di sekolah itu adalah aturan yang harus kamu patuhi. Dimanapun bumi dipijak, langit harus dijunjung di situ.
Makanya kita kehilangan moral nih. Kenapa? Karena kita nggak ngajarin anak kita submit nih misalnya. Ketika ada guru yang menegur anak kita ngerasa, wah ini waktunya saya harus membela anak saya. Saya jadi ingat waktu saya kecil Bapak Ibu. Saya pernah bersiul di kelas, bersiul nih. Terus kemudian guru saya lempar saya pakai penghapus, kena muka saya. Wah saya ngadu ke mama saya. Papa, saya ngadu juga ke papa saya. Papa saya malah tambahin pukulin. Gitu. Karena itu adalah bagian dari edukasi. Cuma sekarang memang guru diharapin tidak melakukan sesuatu yang sifatnya perundungan. Ini saya juga batasi juga. Gini, boleh nggak guru menegur anak kita ketika mereka punya kesalahan di sekolah? Boleh. Boleh nggak mereka marahin? Boleh. Tapi marah dengan melabelkan itu beda. Dasar kamu bandel, kamu anak bengal, kamu nggak bakal berhasil kamu. Nah itu udah salah tuh. Gitu ya. Juga jangan main fisik. Karena nggak semua anak bisa menerima itu, dan kita juga takutnya ketika main fisik pukulan orang dewasa itu tidak bisa ditakar kerasnya ke anak, maka anak boleh dimarahin oleh guru selama itu demi kebaikan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan, kita harus melihat ini sebagai suatu bentuk pendidikan kita ke anak. Lalu yang ketiga ada peningkatan peluang karir. Bapak Ibu tetaplah di Indonesia tetap ada karir-karir tertentu yang harus pakai ijazah, betul ya? Meskipun beberapa memang ada karir yang tadi saya sebut tuh, itu nggak pakai ijazah bisa tuh, online, jualan online, YouTuber itu nggak pakai ijazah bisa, penyanyi sekalipun itu nggak pakai ijazah bisa. Tapi banyak peluang karir dan peluang kerja yang harus pakai ijazah, dan itu penting. Makanya kita juga melakukan ini. Lalu pemberdayaan individual dalam mengentaskan kemiskinan juga, karena ketika kita meningkatkan pendidikan pasti kemiskinan dientaskan. Saya punya sebuah misi gitu ya, saya mau jadi berkat nih di hidup saya gitu. Terus apa? Ada orang yang bikin ministry misalnya bangun rumah-rumah yang rusak. Ada orang yang bikin bantuan sosial buat orang-orang yang nggak mampu. Tapi kalau saya lebih ke education. Kenapa? Karena saya berpikir gini Bapak Ibu, kalau saya invest di education, yang dibangun tuh bukan cuma ekonomi, tapi juga sosial. Terus kemudian kemampuan berpikir, ranah kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk teman-teman bergaulnya. Orang yang berpendidikan pasti juga punya teman-teman yang berpendidikan gitu ya. Jadi itu juga sangat penting. Dan tentunya yang paling besar adalah kemajuan dan peradaban bangsa. Nah ini udah berat nih, tapi intinya gitu. Kalau satu bangsa dididik ya pasti peradaban bangsa meningkat gitu ya. Saya nggak bahas ini ya Bapak Ibu, poin terakhir. Klik kita ke bagian yang juga penting, yaitu fungsi psikologi. Jadi kalau dua fungsi itu udah clear ya. Ekonomi berarti ya udahlah. Kadang-kadang memang ada masa-masanya kita harus membagi penghasilan kita untuk kepentingan anak kita gitu ya, hobi kita untuk kepentingan anak kita gitu ya. Kita clear dengan ini. Yang kedua, kita bawa anak kita ke sekolah terbaik, itu juga kita clear dengan ini. Nah yang ketiga namanya fungsi psikologi. Fungsi psikologi adalah di mana kita menjadikan keluarga sebagai tempat yang nyaman, aman buat anak kita. Bapak Ibu, saya masuk ke sini nih, klik. Ada yang namanya bahasa kasih ya, Bapak Ibu tahu ya. Nah ini saya pernah bikin risetnya tentang ini nih. Jadi gini, bahasa kasih itu adalah bahasa yang biasanya orang tua tunjukkan dalam cara mengasihi anaknya. Namanya bahasa kasih ekspresif nih. Jadi cara saya nunjukin sayang saya dengan anak saya, misalnya saya kasih dia hadiah gitu. Itu bahasa ekspresif saya. Nah, tapi setiap orang punya keinginan mendapatkan bahasa kasih dari orang lain. Namanya bahasa kasih reseptif. Menerima dari orang lain. Gitu ya Bapak Ibu, clear ya? Jadi gini, misalnya suami ini bahasa kasihnya ke istrinya adalah memeluk, physical touch misalnya. Istrinya enggak, bahasa kasih dari suaminya dia pengennya hadiah gitu. Itu bahasa kasih yang dikasih suaminya, itu bahasa kasih ekspresif. Bahasa kasih yang dia inginkan, itu namanya bahasa kasih reseptif. Sampai sini tangkap ya Bapak Ibu. Nah, saya jelasin dulu soal 5 bahasa kasih, mungkin ada yang belum pernah dengar, ada yang pernah dengar juga, tapi rasanya ini sudah cukup terkenal. Jadi, ada beberapa hal yang orang inginkan dari orang yang disayangin, entah itu keluarga, pasangan, atau sahabat gitu ya. Pertama ada word affirmation, yaitu bahasa kasihnya memuji. Ih kamu pinter ya, kamu cerdas loh nak. Ih cantik banget anak mama gitu ya. Ih keren loh kamu gitu. Itu word affirmation. Lalu yang kedua ada quality time. Ada quality time itu berarti orang tua sama anak ngabisin waktu bareng. Ya, quality time itu bukannya pergi sama-sama ke satu tempat terus main handphone sendiri-sendiri, enggak Bapak Ibu. Tapi benar-benar kita ngobrol sama dia tanpa handphone, kita bicara, menatap dia, mendengarkan dengan seksama. Itu namanya quality time. Lalu ada hadiah. Receiving gift itu adalah menerima hadiah. Jadi dia bahasa kasihnya itu adalah memberi atau pengen diberi gitu.
orang tua tuh kadang-kadang bahasa kasihnya ke arah sini nih, asal anak saya cukup udah gitu. Terus kemudian ada yang namanya act of service, melayani, nyiapin kebutuhan anaknya, masakin gitu ya, terus kemudian beres-beresin kamar anaknya gitu, itu act of service. Lalu physical touch, sentuh, peluk, cium, rangkul, pangku, mengelus anak kita gitu. Jadi ini adalah bahasa kasih, 5 bahasa kasih. Nah sekali lagi sekarang saya jelaskan soal gap yang saya sering temukan di lapangan. Jadi gapnya gini, orang tua itu kan punya bahasa kasih ekspresif masing-masing, bener gak sih Bapak Ibu? Cara kita nyayangin anak kita kan beda-beda. Ada yang suka, kayak mama saya tuh sukanya physical touch, pokoknya setiap anaknya lewat harus ditangkap, dicium gitu. Itu mama saya. Makanya waktu beliau meninggal saya merasa kehilangan karena bahasa kasihnya physical touch gitu. Pokoknya setiap kali pergi sama dia itu pasti pegangan tangan. Kalau kita lewat pasti ditangkap, dipeluk dulu, dicium dulu. Kalau tidur saya bisa dipelukin sama beliau. Mungkin kita ada yang kayak gitu karena kita ya, nggak ada yang salah dengan itu gitu ya. Nah tapi ada juga keinginan anak kita nih, namanya bahasa kasih reseptif. Anak tuh sebenarnya pernah nggak sih kita mikirin sebenarnya anak kita tuh pengen apa, pengen bahasa kasih apa dari orang tuanya? Pernah nggak kita berpikir itu? Anak saya pengennya apa ya? Karena kan bisa jadi terjadi perbedaan antara bahasa kasih ekspresif kita dengan bahasa kasih reseptif dia, nggak ketemu nih. Kita pengennya physical touch, anak kita di satu sisi pengennya quality time, nggak ketemu. Akhirnya terjadi gap. Makanya Bapak Ibu meskipun anak kita masih PAUD, coba tanyain, kamu tuh pengennya mama kayak gimana? Saya pernah bikin riset kayak gini, boleh klik satu kali lagi, ini hasilnya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa bahasa kasih yang diharapin sama anak kita apa sih? Oh beri. Seorang tua kerja mati-matian supaya anaknya punya iPhone. Orang tua kerja mati-matian supaya anaknya dikasih mainan yang dia suka. Tapi dari hasil riset saya, sekali lagi saya bilang riset ini ke anak remaja ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin ini bisa jadi gambaran untuk gimana anak-anak PAUD diperlakukan nanti. Dari hasil penelitian, word affirmation itu 19,7%. Jadi saya tanya nih, kalian tuh mau orang tua tuh memperlakukan kalian tuh seperti apa gitu ya. Jumlah respondennya cukup banyak, 456 orang. Dia jawab, word affirmation itu 19,7%, quality time 32%. Justru hadiah yang bikin kita pontang-panting nyari duit itu cuma 7,9%. Act of service 14,9%. Dan physical touch, sentuhan fisik 25,4%. So Bapak Ibu lihat ya, kebutuhan anak kita ternyata lebih banyak di quality time. Kenapa? Karena mamanya juga sibuk tiktokan, papanya juga sibuk game. Nggak ketemu nih. Quality time-nya kapan? Sekali lagi, kalau kita punya quality time sama anak, bukan berarti kita pergi ke satu tempat lalu main handphone masing-masing. Enggak. Quality time itu berarti anak sama orang tua berbicara. Deep talk. Yang kedua, yang mereka harapin apa? Physical touch. Kapan terakhir kali Bapak Ibu nyentuh anak kita? Mungkin kita pikir udah gede lah saya udah gak mau sentuh. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Dalam kondisi saya sedih punya banyak masalah, itu di otak saya masih ada pikiran pengen tidur di pangkuannya mama saya. Segede gini Bapak Ibu. Segede gini, dan mungkin Bapak Ibu juga ngerasain. Mungkin cewek-cewek juga ngerasain nih, mama gitu, kayaknya kayak mau teriak, mama aku mana gitu. Rasanya pengen dipeluk mama kita. Rasanya pengen ada di pangkuannya. Segede gini, kita tuh masih ngarepin sentuhan dari orang tua kita. Jadi jangan bilang anak saya udah gede, enggak. Mereka ngakuin kok, mereka butuh physical touch dari orang tua. Ini remaja malah. Remaja kan kadang-kadang udah risih kan, tapi sebenarnya mereka butuh sentuhan. Bapak Ibu mungkin gini ya, waktu anak kita cowok nih, masih kecil kita sering ciumin dia. Tapi kalau udah gede, jangan sama sekali nggak sentuh loh. Kita bisa ngusap punggungnya dia, abang pinter ya, gitu. Itu bisa, tetap kita bisa gandeng juga. Jadi jangan kurangin physical touch, karena Bapak Ibu harus tahu ya, panca indera di dunia, di bumi ini, itu bisa hilang. Penglihatan bisa berkurang ketika kita tua, ya. Pendengaran bisa berkurang ketika kita tua. Betul ya? Pengecapan juga bisa rusak ketika kita tua, termasuk penciuman. Tapi panca indera yang sangat kuat namanya taktil, physical touch. Jadi sentuhlah. Jangan cuma bilang kuat ya, tapi sentuhlah, usap. Soalnya kalau cuma bilang kuat ya, semangat ya, itu bisa kita lewat handphone. Tapi physical touch cuma bisa dilakukan ketika kita bertemu dengan anak kita. Apalagi anak cewek, pasti sangat butuh itu.
Jangan sampai anak kita begini Bapak Ibu. Nih kalau rumah nggak nyaman nih, saya kasih tahu nih Bapak Ibu. Di rumah nggak nyaman, saya sedih banget. Ada satu anak yang saya kenal, anak ini cukup pengen gitu, berharap deket sama mama papanya, tapi mama papanya terlalu sibuk nyiapin masa depan anaknya. Nah satu ketika dia udah sekolah, lalu kemudian satu ketika dia udah kerja, lalu kemudian saya tanya sama dia, Dek, kalau kamu dapat gaji pertamamu, apa yang kamu lakukan? Almost dalam pikiran saya berpikir bahwa dia akan bilang saya akan beri hadiah buat papa saya akan beri hadiah buat mama saya. Itu dalam pikiran saya, karena saya tahu betapa dia sayang sama orang tuanya, meskipun orang tuanya cuek sama dia. Tapi yang dia omongin apa? Dia bilang gini, saya mau ngekos Kak. Hancur banget hati saya dengar itu. Mungkin papa mamanya gak tahu, tapi saya tahu betapa diharapin kasih sayang orang tuanya. Kapan terakhir dia dipeluk sama orang tuanya? Mungkin waktu kecil Kak, aku dipeluk sama mama papaku, gak pernah lagi. Kapan terakhir kita peluk anak kita? Kapan terakhir kita sentuh dia? Kapan terakhir kita ngusap kepalanya? Bapak Ibu, lakukan. Jangan sampai anak kita seperti yang ini nih, ketika gaji pertamanya ada, dia bilang apa? Aku mau ngekos, aku mau keluar dari rumah. Kita gak pengen kan anak kita ada di posisi itu. Maka mumpung dia masih kecil nih, lakukan itu, daily setiap hari. Sentuh kepalanya, sentuh pundaknya, bilang kamu hebat, kamu pinter, anak yang berbakat, kamu anak yang punya masa depan. Setiap hari kita berkatakan. Dan kasih waktu kita buat dia. Wah repot banget punya anak. Itulah kenapa Bapak Ibu banyak orang yang memilih child free. Memang kalau punya anak resikonya banyak. Uang kepotong tadi yang kita ngomongin soal ekonomi. Terus kemudian kita harus pikirin pendidikan terbaik buat anak kita harus mikirin perasaan anak kita. Ya itulah kebahagiaan dari punya anak. But someday orang yang punya anak akan merasa hidupnya lengkap. Jadi Bapak Ibu jangan ngerasa gini, ini saya berat, enggak. Suatu saat kalau kita udah punya, anak kita udah besar, anak kita hidupnya bener, itu udah kebahagiaan yang lengkap buat kita sebagai orang tua. Jadi memanglah menderita dulu lah kita sekarang. Tapi gini Bapak Ibu, kalau kita lakukan dengan cinta, rasanya pengorbanan tidak menjadi sebuah penderitaan. Bener kan? Kalau kita lakukan dengan cinta, pengorbanan bukan sebuah penderitaan, betul kan? Ingat gak waktu kita pacaran dulu? Wah istri saya tuh ada di Kabupaten Tangerang. Rumah saya itu di Kabupaten Bekasi. Tiap hari saya anterin dia pulang dulu. Kerjanya tuh di Bekasi, dia antar pulang dulu ke Tangerang. Terus cowoknya balik lagi ke Bekasi. Padahal kalau dari rumah ke kantor cuma 20 menit dia. Gegara punya cewek nih, pulangnya bisa 3 jam atau 4 jam. Tapi dia lakukan dengan perasaan cinta. That's why, kenapa? Itu kita lakukan. Jadi kalau kita lakukan dengan sukacita Bapak Ibu, tidak menjadi berat. So, apa yang kita lakukan buat anak kita secara psikologis? Klik. Pertama, jadi teladan utama. Tadi saya bilang gini, anak-anak tidak pernah kita ajarin ngomong, betul nggak? Nggak ada satupun orang tua, yang saya merasa tidak ada satupun orang tua yang punya kurikulum. Hari Senin saya akan ajarin kata-kata tentang keluarga, hari Selasa saya akan ajarin kata-kata tentang negara, apa aja negara. Lalu kemudian hari Rabu saya akan ngajarin soal peralatan sekolah, hari Kamis saya akan ngajarin soal alam gitu. Rasanya kita nggak gitu. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk anak kita bisa ngomong. Betul ya? Ini sepupu saya ngomong gini nih. Kak, gue mau nanya dah, gue ada 2 nih orang nih, 1 orang yang mau jaga anak gue nih, 1 orang tuh dia pendiam anaknya, baik lah, kayak anak baik lah, dia anaknya baik, kayaknya pendiam banget lah dia nih. Terus tapi dia mau juga ngurusin anak, dia juga mau masak, kadang-kadang dia juga mau, kalau anak kita udah ada kita, dia mau nih bersih-bersih rumah gitu. Tapi yang satu lagi nih pilihannya, dia kagak mau ngapa-ngapain selain jaga anak, bawelnya nggak ketulungan, ngomong mulu orang ini gitu. Nah pilih yang mana Kak gitu. Kan dia berharap pasti nomor 1 dong yang dipilih. Saya bilang pilih nomor 2. Lah dia kaget kan, kalau kepentingannya untuk jaga anak, pilih nomor 2. Karena kenapa? Anak tuh butuh rangsangan bicara. Anak tuh butuh rangsangan kata-kata dari orang di sekitarnya. Kalau kamu mau anakmu pintar, pilih yang bawel, yang banyak ngomong. Karena anak itu meniru kata-kata yang diucapkan oleh orang tuanya. Bener, ketika dia pilih itu, dalam 3 bulan anak itu udah pintar ngomong, jago nyanyi, banyak kali bicaranya. Dan kalau kita punya anak banyak bicara, jangan ngerasa stres ya. Ingat saya ngomong tadi tuh, di waktu COVID, anak-anak banyak yang speech delay. Kenapa? Karena nggak ada yang ngajak ngomong. Anak tuh berbicaranya meniru Bapak Ibu. Nah ketika nggak ada yang niru, bagaimana dia berbahasa? Jadi kalau anak kita bisa bicara, itu pertanda bahwa perkembangannya itu bagus. Ini kenapa Mah? Itu kenapa Mah? Kenapa bisa begitu Mah? Kita kayak capek banget ya Tuhan, gimana ini capek kali. Mau tidur nak gitu kan.
Tapi itu bukti bahwa dia berpikir, dia mau tahu, dia mau bicara. Banggalah dengan itu Bapak Ibu. Nah, karena kita jadi teladan utama, maka Bapak Ibu dalam mendidik karakter anak PAUD, ingat nih anak PAUD nih, kalau orang dewasa kan papa kita ngatain kita buruk juga, kita kan ya udahlah, namanya juga orang tua. Kadang-kadang kita berpikir gitu ya. Misalnya papa kita marahin kita nih, kita bilang ya udahlah, kita nggak ambil hati. Tapi anak PAUD itu meniru. Jadi apa yang diucapkan oleh orang tuanya dikopi sama anaknya. Nah udah dikopi, di-paste lagi ke adik-adiknya. Nah Bapak Ibu ini hati-hati ya gini, karena ada anak yang ketika orang tuanya pulang, orang tuanya bisa dibilangin, si babi pulang, kata anaknya gitu. Nah dapat dari mana ini babi ini gitu kan. Ternyata dia dapat dari teman-temannya yang ngatain orang lain. Jadi Bapak Ibu perlu orang tua menjadi teladan dengan baik. Ingat ya, satu perbuatan lebih banyak bicara dari 1000 kata-kata. Jadi tunjukkanlah karakter yang baik, teladan yang baik. Anak-anak PAUD itu sangat peniru. Nah kalau anak-anak gak bisa lepas dari gadget, Bu saya stres banget Bu, saya gak bisa lepas, anak saya gak bisa lepas dari handphone Bu. Gak mau lepas dari, pokoknya dia kalau lepas dari handphone nangis. Coba deh lihat, jangan-jangan kita juga kayak gitu. Kita juga gak bisa lepas dari handphone. Bahkan ya masak aja nih, orang sambil denger TikTok. Jadi nih goreng, scroll, udah habis ya, oke video pertama udah habis, scroll, goreng lagi, oh udah habis, scroll, gitu. Jadi kerjaan kita tuh nonton media sosial di handphone kita. Kalau handphone gak bisa lepas dari kita, jangan kaget kalau anak kita juga kayak gitu Bapak Ibu. Makanya kenapa saya bilang bangun quality time, bikin aturan. Kalau ketemu anak, oke, mama gak pegang gadget, papa gak pegang handphone, kamu juga gak pegang handphone, kita ngobrol, kita main. Itu memang lebih bermanfaat. Gitu. Jadi pastikan bahwa kita jadi teladan utama. Lalu kemudian beri apresiasi. Ingat loh, anak itu bukan orang dewasa mini. Jadi kalau mereka bisa berubah meskipun kecil, hargain. Jangan berpikir mereka tuh bisa kayak kita Bapak Ibu. Kita ini beda bahasa, beda pemikiran dengan anak kita. Kadang kita ngerasa gini, ini progresnya lelet banget, lambat banget gitu. Saya punya, waktu saya masih baru-baru lulus, saya punya ponakan, dapat nilai jelek banget, nilainya 3. Si neneknya ngomong gini, dia ini gak pernah dapat nilai 5. Saya bilang, bagus dong. Enggak, maksudnya 3, 4 gitu. Pokoknya 3, 4. Kan saya kesel ya. Jadi saya ajarin lah dia. Matematikanya dapat 3, oke saya ajarin. Ujian berikutnya Bapak Ibu, luar biasa. Naik dari 3 jadi 4. Tapi saya bilang, bagus. Karena buat saya, orang disebut berhasil ketika dia lebih sukses lebih baik dari dia kemarin. Ingat loh, kita jadi orang tua tuh jangan social reference. Social reference tuh suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Kerjaannya kalau kita beli sayur, kita ngomong, Bu anaknya udah bisa apa? Pak anaknya udah bisa apa? Ini nih sumber keributan keluarga. Karena kenapa? Setiap orang itu menjalani caranya masing-masing. Pokoknya Bapak Ibu, nih pokoknya tanemin di hati kita. Selama anak kita lebih baik dari dia kemarin, udah, itu udah cukup, itu udah berhasil. Misalnya contoh nih, kemarin makannya masih gak habis. Sekarang habis. Sisa 2 sendok doang. Udah jangan marahin yang 2 sendok itu. Kan kemarin malah cuma mau makan 2 sendok. Sekarang cuma sisa 2 sendok. Udah hargain. Nanti berikutnya dia akan habisin. Gitu. Terus yang kemarin tuh, misalnya dia malu-malu. Kalau disuruh maju, ayo nak maju ke depan gitu. Gak mau. Sekarang dia maju, meskipun cuma sebentar doang. Abis itu dia duduk, kamu mah bikin malu mama aja. Jangan kayak gitu Bapak Ibu. Karena dia udah berusaha maju ke depan, meskipun gak lama. Nanti lama-lama dia berhasil. Jadi hargain setiap progresnya meskipun kecil. Ini PAUD. Jadi memang mereka tuh bukan orang tua dewasa yang mini, bukan. Mereka tuh memang anak-anak. Terus yang berikutnya, komunikasi terbuka. Tadi saya bilang luangkan waktu terbaik Anda, bukan waktu sisa kita. Libatkan diri secara total. Jadi kalau anak-anak bicara, bapak-bapak tolong ya, jangan Pak aku gini-gini, gitu. Tapi langsung taruh apa yang kita pegang, lalu kemudian apa? Oh ya, jadi dia merasa dihargai dengan pembicaraan. Ini banyak PAUD nih ngerasa nggak mau ngomong sama orang tuanya gitu. Miss aku tuh, kan kalau guru-guru di sini udah tahu ya, kalau ada murid ngomong, biasanya guru akan bilang, oh ya gambarnya bagus banget gitu. Kita nggak sibuk dengan yang lain. Nah kadang-kadang kita jadi orang tua karena tadi tuh, orang tua nggak ada pendidikannya khusus untuk orang tua, makanya kita saling sharing di sini. Kita tuh jangan sampai gini Bapak Ibu, anak kita itu mau ngomong sama kita, tapi kita kayak sibuk dengan diri kita, lalu kemudian, ya aku bikin gambar, ya bagus sekali gambarnya, yang lihat juga kagak. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kasih waktu total kita untuk mereka, sehingga mereka merasa diapresiasi, dihargai. Lalu berikutnya, konsisten dan sabar.
kalaupun ada perubahan yang minim sedikit, Bapak Ibu saya ingatkan satu hal bahwa mungkin kita masa kecilnya juga lebih bandel dari dia. Gitu. Jadi kalau ada perubahan, anak kita kok berubahnya cuma sedikit ya. Ini kok anak saya masih bandel aja, kalau saya kasih tahu masih nakal aja. Mungkin waktu kita seusia dia, kita lebih parah dari dia. Gitu. Jadi ingatlah, kita pun pernah ada di kondisi itu gitu. Kalau saya ngedidik anak lalu kemudian anaknya marah-marah ke saya masih belum bisa berubah gitu. Saya jadi ingat waktu usia itu saya ngapain ya? Oh iya ya, saya bikin orang tua saya nyariin karena main ke kampung sebelah nggak izin gitu ya. Pulang-pulang baju saya kotor gitu. Lalu kemudian mandi hujan, udah habis dimandiin mandi hujan lagi gitu. Mungkin kita pun semenyebalkan itu waktu kecil. Tapi karena orang tua kita terima kita dan mendidik kita dengan baik, maka kita bisa lewatin. Jadi bersabarlah dengan semua proses. Tidak ada anak yang bisa berubah tiba-tiba. Pastikan Bapak Ibu ketika mendidik anak, mendidik karakter anak, rumah kita tetap menjadi tempat yang nyaman buat anak. Berikutnya, kita akan ngomongin soal fungsi sosial. Bapak Ibu, bagaimanapun juga kan nanti anak kita akan bergaul ke lingkungannya. Oh enggak, nanti saya mau didik anak saya jadi IT. Enggak Bapak Ibu, mau dia IT pun dia akan bergaul dengan orang. Gitu. Percayalah Bapak Ibu, dia akan bergaul dengan orang. Dan kita nggak pernah tahu nasib kita nggak pernah tahu jalan hidup kita nanti. Jadi mendidik adab kepada anak-anak itu penting. Boleh klik? Maka Bapak Ibu yang harus dilakukan kalau kita punya anak-anak PAUD, ajar mereka untuk bermain di luar rumah. Aduh, malas banget bermain di luar rumah, soalnya saya orang tua yang introvert gitu ya. Kadang-kadang gitu, aduh harus ketemu orang gitu. Iya kita introvert, tapi percayalah Bapak Ibu, anak kita butuh berteman, anak kita butuh berkawan. Jadi ajak dia main keluar rumah. Ya. Terus yang kedua, ajak anak kita berempati, berbagi dan menolong sesama. Ajak untuk berempati. Bapak Ibu saya jadi ingat, mama saya dulu ajarin saya memberi kepada orang. Dulu kita cuma punya duit 1.100. Mama saya kasih saya 1.000. Mama saya kasih orang itu 100. Saya baru tahu belakangan. Kenapa? Karena saya pahamin gini. Kenapa? Saya tanya ke mama saya waktu saya udah remaja, Ma, saya jadi ingat waktu saya kecil, kenapa saya ngasih ke orang itu 1.000, sedangkan mama kasih 100. Gini nih, kan uang kita memang cuma punya 1.100 buat ngasih ke orang. Ya 1.100 tuh zaman dulu kecil. Enggak. Ya maksudnya cukup lah gitu. Kayak orang kami kan bukan orang kaya ya. Kayak misalnya orang mau ngasih 20.000 sama 2.000 kayak gitulah ya. Nah mama saya ngajarin saya tuh ngasihnya 20.000. Dia kasih yang 2.000. Kenapa kayak gitu Bapak Ibu? Karena mama saya mau mengajarkan untuk berempati, belajar memberi. Nah orang tua udah ngerti ini. Jadi ngeberi dikit buat dia nggak apa-apa karena tuh uang itu juga semua punya mama saya. Tapi anak kecil kan harus diajar untuk bisa memberi banyak. Gitu. Jadi itu adalah sebuah pendidikan karakter yang penting banget nih. Mengajarkan anak buat berempati. Tadi saya kasih tahu Bapak Ibu, yuk kalau ketemu anak jalanan kasih susu, jangan uang ya. Sekali lagi jangan uang, please, saya orang lapangan soalnya. Jadi saya sedih banget kalau anak-anak diambilin cuma untuk nyari duit ke lapangan gitu ya. Kasih susu. Nah, siapa yang ngasih susu itu? Anak kita. Nih, kamu kasih nih gitu. Kalau dia biasanya anak kita belum berani. Ya kan? Biasanya anak kita takut atau malu. Orang tuanya ngajarin. Entah orang tuanya kasih contoh duluan atau orang tuanya pegangin tangan anaknya untuk ngasih ke orang. Itu belajar praktek dari berempati. Terus kemudian ada temen yang sakit. Kita ajak anak kita jenguk. Aduh saya sebenarnya capek banget hari Sabtu loh. Tapi itulah pendidikan moral itu kan harus dibangun dalam konteks praktek Bapak Ibu. Gak cuma cerita. Lalu kemudian ajak anak itu mengikuti pertemuan keluarga. Ini juga kadang-kadang anak-anak, I'm sorry to say, kalau ada tantenya, omnya, uaknya, tulangnya, namborunya dateng, gak tahu caranya apa. Anak remaja bilang ke saya gini, Kak aku introvert Kak. Enggak, introvert sama gak punya adab itu beda Bapak Ibu. Kita ini bisa introvert nih, bisa nggak terlalu suka ketemu orang. Tapi minimal waktu ketemu tante kita cium tangan nyapa. Gimana Tan? Sehat Tan? Naik apa ke sini Tante? Ya kan, gimana kabar Om? Kan minimal itu. Tapi ini bukan berarti kalau ada anak kita datang, ada saudara-saudara kita datang, dia langsung selonong aja masuk ke kamarnya dengan alasan aku introvert. Saya selalu ngomong ke anak-anak remaja, dalam banyak seminar saya bilang, introvert dengan kita nggak punya adab itu sangat berbeda kawanku. Orang yang introvert tetap bisa bergaul sama orang, tetap bisa menghargai orang lain. Baru setelah dia menyapa keluarga kita, anak itu mau naik ya silakan. Tapi adab itu penting Bapak Ibu.
Nah ini yang sebenarnya kadang-kadang kita malas nih ikut pertemuan keluarga karena kita malas memperkenalkan. Nah nggak apa-apa, ikutin. Yang punya arisan keluarga, ajak anak kita supaya kenal dengan sepupu-sepupunya, omnya, tantenya, supaya dia biasa menyapa, biasa menghargai. Ajarkan adab, biarkan anak menyelesaikan masalah sendiri, jangan cepat-cepat ikut campur tangan, karena independensi anak itu sangat perlu latihan dari orang tuanya. Percayalah Bapak Ibu, anak PAUD kita, kalau kita biarkan menyelesaikan permasalahan sendiri, suatu saat ketika dia dewasa, dia bisa jadi orang yang punya kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Gak semua hal harus diambil dari orang tuanya. Ada 3 prinsip Tuturi Handayani, Bapak Ibu tahu ya. Waktu anak itu kecil, kita beradanya di depan. Anak itu kita menjadi sung tulodo, menjadi teladan buat dia. Anak itu ada di belakang, kita di depan, kita memberikan teladan. Waktu anak itu remaja, ing madya mangun karso, kita tuh adanya di tengah, bergandengan tangan, menjadi sahabat buat dia. Baru ketika dia dewasa, kita tuturi handayani, kita adanya di belakang, anak kita di depan. Kenapa? Karena pada endingnya harus tuturi handayani kan, harus dia bisa mengambil keputusannya sendiri. Kita orang tua tuh cuma mensupport dari belakang. Kita nggak bisa ngambilin keputusan terus kepada anak kita sampai kita tidak bisa membuat dan menjadikan anak kita menjadi orang yang independen. Jadi Bapak Ibu ingat ini ya, ketika anak kita sudah remaja, kita cuma ing madya mangun karso. Masih kecil kasih teladan. Udah remaja kita jadi sahabat buat dia. Udah dewasa kita adanya di depan, di belakang, dia di depan. Kita hargai semua keputusan dia. Selama bener. Bu, anak saya udah dewasa nih, tapi dia ngambil keputusan yang salah, kita masih punya hak buat sebagai orang tua untuk menegur, untuk menasehati, untuk melarang. Jadi Bapak Ibu ajarkan ini, lalu kemudian jadi role model buat anak kita. Role model tuh artinya gini, kalau kita keluar, ya udah ajarin anak kita nyapa tetangga. Kita juga gitu. Pak, berangkat Pak, ya anak kita nanti akan kebiasaan tuh kayak gitu tuh. Ada security, Pak, pagi Pak, gitu. Waduh, saya bukan orang yang tipe nyapa. Iya, tapi kita punya anak. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa ngikutin apa yang kita mau nih. Kita udah dewasa, kita udah tahu kapan kita menyapa, kapan tidak. Tapi anak-anak butuh ajaran itu. Makanya sekali lagi sebagai orang tua memang kita nggak bisa egois Bapak Ibu. Ada fungsi yang harus kita lakuin. Yang terakhir, namanya fungsi agama. Boleh klik. Nah, kita mengajarkan agama Tuhanan yang Maha Esa kepada anak kita. Boleh klik satu kali lagi. Bapak Ibu tolong renungkan ini ya. Warisan kita kepada anak kita itu bukan tentang harta Bapak Ibu. Warisan pada anak kita itu bukan tentang harta. Kita tuh kadang-kadang mikirin gimana kasih kontrakan 20 pintu buat anak kita. Kita pikirin gimana kita kasih apartemen yang berapa unit buat anak kita. Kita pikirin bagaimana kita kasih rumah yang banyak buat anak kita. Tapi kita lupa warisan terbesar itu bukan soal harta Bapak Ibu. Makanya kenapa anak-anak banyak banget yang dapat warisan dari orang tuanya. Tapi endingnya warisan itu habis untuk foya-foya dan hal yang gak benar. Banyak orang tua yang mewariskan warisan ke anaknya, tapi anak-anaknya berantem perebutan warisan. Ini fakta Bapak Ibu. Maka yang paling penting bukan itu, tapi bagaimana orang tua mewariskan keimanan, keagamaan buat anak kita. Bapak Ibu boleh boleh percaya atau tidak, tapi buat saya ada 4P menuju sukses. Boleh klik yang terakhir dulu. Ada 4P prinsip yang buat Bapak Ibu bisa sukses, membuat anak kita sukses. Yang pertama itu adalah pendidikan. So kita sekolahin anak kita. Itu pendidikan. Anak itu harus dapat pendidikan supaya dia sukses, supaya punya framework yang baik, supaya punya pengetahuan, supaya punya moral, bergaul dengan orang yang tepat. Tapi yang kedua, pengalaman, skill. Itulah kenapa walaupun anak kita sudah berpendidikan, kita lesin ini itu, kita ajak dia punya pengalaman-pengalaman baik gitu ya. P yang ketiga namanya pergaulan. Kepada siapa anak kita bergaul, ya anak kita akan menjadi orang yang sukses. Gitu. Orang yang bergaul dengan minyak wangi akan kerasa wanginya. Orang yang bergaul dengan tukang abu akan terkena debu. Kan gitu kan peribahasanya ya Bapak Ibu. Maka kita pengen anak kita bergaul dengan orang-orang hebat. Bahkan di Indonesia Bapak Ibu, itu masih berlaku yang namanya orda, orang dalam. Itu ya kan, nebar 20 lamaran kerja nggak diterima. Tapi sekalinya ada teman yang nyari kerja, nyari orang kerja gitu ya, kita masukin dia langsung diterima. Orda itu penting. Jadi kepada siapa kita bergaul memang penting. Tapi Bapak Ibu, mau pendidikannya tinggi, mau pengalamannya baik, mau pergaulannya baik, tanpa pimpinan Tuhan, semua sia-sia. Ini
ini saya nggak ngomongin soal agama Kristen aja, saya ngomongin agama secara universal Bapak Ibu. Bahwa pendidikan agama itu menjadi hal yang penting yang dilakukan orang tua buat anak. Kita bukan cuma mewariskan harta, tapi kita juga harus mewariskan legacy iman kita kepada anak-anak kita dengan benar. Bagaimana caranya? Boleh naik ke sebelumnya? Pertama, untuk anak-anak PAUD, kenalkan anak dengan konsep Tuhan dan agama. Bicarakan ini. Ini bukan tugasnya gereja, ini bukan tugasnya masjid atau pengajian atau manapun, kajian manapun. Ini juga tugasnya orang tua. Parent di dalam rumah itu wajib melakukan ini. Saya nggak agamis banget, Bu, gimana dong? Tapi setidaknya kita tahu kan soal agama kita. Kita tahu kan yang Kristen bagaimana cara berdoa. Kita tahu kan yang Muslim bagaimana cara sholat. So bicarakan ke anak kita tentang itu. Yang kedua, ajari anak melalui cerita kisah-kisah nabi-nabi yang ada. Itu juga penting. Jadi ingat loh, kisah nabi itu seperti cerita story-story di perfilman yang banyak banget kisahnya yang kita bisa ajarin ke anak kita. Lalu berikutnya, ajarkan mereka membaca doa harian. Yang Kristen kita tahu ada doa yang bisa kita naikkan sebelum makan, sebelum tidur. Yang Muslim juga demikian, biasakan dengan itu. Lalu kemudian gunakan media edukasi agama. Banyak banget media edukasi agama yang kita bisa ajarin ke anak-anak. Kalau mereka suka nonton YouTube, ya masuk ke media itu. Terapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan keseharian kita. Jadi terapin nilai-nilai itu. Kalau kita punya agama kan pasti kita tahu bagaimana berbuat baik kepada sesama. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan yang benar. Masukin mereka ke lingkungan yang tepat. Karena gini Bapak Ibu, ini yang tadi saya janjikan. Saya sering kali main sama anak-anak Gen Z. Gen Z itu masih jauh di bawah saya. Karena saya main softball, jadi saya punya klub olahraga yang isinya itu rata-rata Gen Z. Di tengah-tengah mereka itu nggak penting soal agama. Jadi ada yang mereka ngaku sebagian besar ya, dari 20, satu geng itu 20 orang. 6 orang itu bilang mereka agnostik, nggak punya agama. 5 orang mereka beragama tapi tidak menjalankan agamanya. Dan itu nggak jadi penting buat mereka. Jadi ngomong agnostik tuh kayak bangga banget, gue agnostik gitu. Ini gara-gara ada YouTuber yang berani ngomong di agnostik. Orang-orang bukannya ngerasa kayak, oh masalah nih harusnya kamu punya agama gitu kan. Tapi malah menepuk tangani karena, wah hebat, kamu bisa ngomong, bicara apa yang kamu inginkan. Bapak Ibu, whatever ya, saya tidak bermaksud bertentangan dengan Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau kita menjalankan agama kita, Bapak Ibu sejalan dengan saya. Betul ya? Apapun itu, agama tetap harus dipegang. Kita lahir sebagai ciptaan Tuhan, kita harusnya beragama. Itulah kenapa saya sangat sedih, karena di generasi Z ini, agama tidak menjadi sesuatu yang penting. Orang bisa bilang, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak mengimani, atau agnostik. Agnostik tuh gini, dia bukan gak percaya Tuhan, tapi yang penting benar aja. Yang penting jadi benar. Gitu. It doesn't matter sholat atau gak sholat, doesn't matter ke gereja atau gak ke gereja, doesn't matter ke wihara atau gak ke wihara. Itu nggak jadi penting, yang penting lu jadi bener. Karena banyak orang yang sholat nggak bener hidupnya, banyak orang yang ke gereja nggak bener hidupnya. Ini kan sesat Bapak Ibu, iya kan sesat. Ketika kita bilang ini nggak penting agama, orang banyak kok nggak ada agamanya tapi bener, kan sesat ini adalah pola berpikir yang sesat. Justru karena kita nggak bener lah, maka kita beragama supaya jadi bener, kan gitu logikanya. Nah Bapak Ibu, saya nggak lagi berceramah atau berkhotbah, tapi Bapak Ibu entah dari agama manapun, kita sepakat bahwa agama tetap hal yang penting di rumah, betul nggak, Bapak Ibu? Kita nggak pengen anak kita gede dan bilang gini, mah aku nggak punya agama, aku nggak mau beribadah dimanapun, aku nggak mau melakukan agamaku. Itu hal yang menghancurkan hati kita. Maka fungsi agama menjadi hal yang penting. Ingat 4P tadi, pendidikan penting, pengalaman penting, pergaulan penting, tapi pimpinan dari Tuhan itu juga hal yang penting. Demikian Bapak Ibu, nanti kita kembangkan dalam tanya jawab ya. Terima kasih. Baik Kak Rode, terima kasih. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Kak Rode. Wow, luar biasa. Kita udah dilengkapi dengan banyak hal tentang fungsi-fungsi yang perlu dijalankan sebagai orang tua untuk anak-anak terkasih. Nah Bapak Ibu, sebentar kita akan membuka sesi tanya jawab. Bila mana ada di antara Bapak Ibu yang punya pertanyaan, boleh angkat tangannya, boleh perkenalkan diri, dan boleh bertanya. Apakah ada di tempat ini? Oh ada, Kakak silahkan. Iya. Kakak aja panggilnya Ya, kali ya. boleh. Selamat pagi Kak. Saya Cionia, saya punya anak dari TKB namanya Elgio. Ini Kak yang saya mau tanyakan, kalau menurut Kakak pribadi, mana yang lebih dahulu untuk anak rata-rata 6 tahun ya di sini? IQ dulu atau EQ dulu? Karena begini Kak, saya punya contoh case, ini saya ambil salah satu aja. Saya punya teman dulu sepantaran sama saya. Dia memang pintar secara akademik dan dia
sekolah di De Brito Jogja, Ya. salah satu sekolah yang memang mengoptimalkan secara pendidikan, tapi kan untuk penampilan dia boleh gondrong gitu kan. Dan teman saya ini cenderung hanya fokus pada dirinya saja, hanya fokus pada yang penting gue pinter, selesai masalah. Dan dengan itu dia tidak peduli pada lingkungannya, dia hanya fokus pada dirinya terutama secara akademik. Saya berpikir begini, ketika nanti berjalannya waktu, dia dewasa, dia berdampingan sama banyak orang, dia kerja dengan banyak orang, bagaimana cara mereka untuk beradaptasi dengan pola pikir, sekolah gue aja mengutamakan secara akademik kok, jadi itu selesai. Ya. Nah, bagaimana cara mereka beradaptasi untuk bisa menyeimbangkan antara akademik dan bagaimana cara kita memperlakukan berdampingan sama orang banyak. Ya. Terima kasih Kak. Langsung dijawab atau? Boleh langsung dijawab Oke. Kak. Ya. Ini pertanyaan yang bagus, Bapak Ibu. Ini juga jadi polemik dari orang tua. Ini pertanyaan yang bagus. Tapi ada sebuah riset di Harvard dan saya setuju dengan ini karena saya kerja dengan banyak tim. Yang membuat seseorang sukses itu 15% knowledge, 85% attitude. 85% attitude. Attitude termasuk di dalamnya misalnya tepat waktu, mengerjakan tugas, mengerjakan kerjaan itu dengan benar gitu ya, kasih deadline tepat lah. Terus kemudian menghargai orang lain, bisa kerjasama dengan tim, menghadirkan suasana yang nyaman dengan tim. Knowledge-nya 15%. Tapi kalau anak usia dini, jangan berpatokan pada ini. Oh oke, saya kembangkan knowledge-nya 15%, 85% attitude. Gitu ya, jangan. Tapi ini adalah hasil riset bahwa nanti 15% itu knowledge, selebihnya attitude. Artinya gini, Bapak Ibu kita bersyukur bahwa ketika anak kita diciptakan dan lahir ke dunia ini, dia punya kapasitas, ada IQ, ada kemampuan intelektual, ada kemampuan emosional, kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Ada 3 ini yang anak ini punya. Nah yang mana yang dikembangkan ketika dia masih PAUD, sebenarnya ini harus sama-sama dikembangkan bersama. Kenapa? Kita nggak bisa bilang yang saya mau nonjolin knowledge lalu kemudian saya lupakan attitude gitu ya, atau emosional, kecerdasan emosional saya lupakan ini. Enggak, itu semua dikerjakan bersama-sama. Itulah kenapa saya ngomongin soal fungsi itu. Kenapa? Kalau dari fungsi ini jelas pendidikan penting nggak? Penting. Tapi mengajarkan anak soal Tuhannya, SQ, itu penting nggak? Penting. Mengajarkan anak tentang sosial, EQ, itu penting nggak? Penting. Nah itulah yang sebenarnya harusnya kita kembangkan ketika dia masih kecil. Karena kenapa? Ketika dia dewasa, dia akan tahu kecerdasannya akan digunakan dengan cara bagaimana. Dengan cara bagaimana. Caranya itu bicara soal kecerdasan emosional, Kak. Karena kenapa banyak orang yang pinter tapi tidak bisa bertahan dalam pekerjaannya. Kenapa? Ya karena nggak punya kemampuan kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Dia punya 5 ciri. Pertama, mampu mengenali emosinya sendiri. Dia tahu siapa dia. Dia tahu hal yang bikin dia kesel, bikin dia sedih, dia bikin dia terluka. Dia kenal dirinya. Namanya self-awareness, kesadaran akan dirinya sendiri. Yang kedua, ada yang namanya kemampuan mengelola emosi. Mengelola emosi itu gini, meskipun saya kesel, saya bisa nggak marah-marah di muka umum. Jadi walaupun dia cerdas banget, tapi IQ-nya jelek, dia bisa ngamuk-ngamuk tuh, gitu. Gue tetap dipakai karena gue cerdas. Siapa yang mau pakai dia karena kecerdasan yang model, tapi IQ-nya seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Saya kerja sama tim di kementerian, banyak banget anak-anak yang saya nggak pakai lagi. Kenapa? Pinter sih pinter. Wah IP-nya 4, gimana nggak mau kita naksir dia kan. Tapi ketika kerja berantem mulu sama orang, egosentris banget, maunya menang sendiri, maunya pendapat dia yang benar, pendapat orang salah. Loh kita capek lah kerja kayak gini. Karena kehidupan nyata, dalam keperfekan kita, ada masalah-masalah imperfect di dunia ini, bener gak? Iyalah, emang di pekerjaan semuanya berisi orang perfect? Kan enggak, ada orang-orang yang imperfect dan kita harus tetap masukin dia ke tim kan, sebagai bagian dari cara kita menerima orang lain. Nah ini yang jadi masalah nih ketika itu terjadi. Akhirnya terjadi masalah. Yang ketiga namanya kemampuan memotivasi diri. Memotivasi diri itu ketika dia gagal, dia gak butuh orang lain, dia sendiri bakal bangkit. Itu orang cerdas emosi, itu punya ciri yang ketiga gitu. Nah bayangin dia pinter, tapi makanya saya kan di kampus itu dapat tugas untuk membimbing anak ABK, tapi ABK-nya ini cerdas berbakat. Jadi cerdas berbakat itu sebenarnya ABK Bapak Ibu. Orang yang cerdas banget itu ABK, anak yang punya membutuhkan perhatian khusus. Jadi saya suruh mendampingi anak berbakat. Yang terjadi apa? Banyak anak berbakat underachiever.
anak berbakat tapi hasilnya nggak ada. Itulah kenapa pendapat Renzulli bilang gini, anak berbakat itu nggak cuma kecerdasannya di atas rata-rata, tapi dia juga harus punya. Yang kedua, mampu mengerjakan tugas sampai selesai. Yang ketiga, mampu berkarya. Nah, anak-anak berbakat yang saya bimbing, ini memang pinter banget Bapak Ibu. Tapi banyak yang underachiever. Kenapa? Karena nggak bisa memotivasi diri, Kak. Ketika dia gagal, ketika dia dianggap nggak berhasil, dia langsung patah. Kan kita nggak kayak gitu. Kita harus mendidik anak kita, walaupun dia gagal, dia harus kuat. Mama saya pernah bawa saya ikut lomba mewarnai dengan alat warna seadanya. Waktu kecil namanya yang bagus itu Crayola Pentel, tapi mama saya pakai krayon yang mungkin harganya nggak tahu ya berapa ya, tapi itu kalau diwarnain nggak keluar warnanya. Saya bilang gini, Mak, kalau kayak gini mah orang kagak bisa menang. Mama saya bilang gini, memang mama lagi nggak ngajarin kamu menang, mama ngajarin kamu gimana caranya kalah. Semua orang siap menang, tapi nggak semua orang siap kalah. Mampu nggak kita berdamai dengan diri kita? Orang yang nggak punya kecerdasan emosional, meskipun dia pintar, saat dia gagal, lah kan yang penentu keberhasilan kan bukan cuma kecerdasannya, bener nggak sih Bapak Ibu? Bukan cuma kecerdasannya kan? Contoh nih, orang cerdas banget nih, tapi ada orang yang nggak suka sama dia, tetap gagal dia. Ini dunia Bapak Ibu, dunia tuh begitu. Nih, kita pintar banget nih, seolah-olah semua udah bener nih, tapi kalau ada yang nggak suka aja, terus dilihat, alah salah semua nih kerjaannya, kagak diperiksa tapi salah. Gimana tuh? Itu harus dihadapin loh. Dunia sejahat itu memang. Mampu nggak dia mengelola emosinya lagi? Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, mampu berempati, merasakan penderitaan orang lain. Ini kalau ciri yang keempat ini kecerdasan emosional keluar ya, bukan ke dirinya. Kalau yang 1, 2, 3 kan ke dirinya. Kalau yang 4, 5 ini eksternal, keluar. Dia bisa berempati sama orang. Cerdas sih, tapi denger temennya meninggal mamanya, dia nggak peduli. Lo siapa yang mau temenan sama anak kayak gitu? Ini pinter banget nih, gue akan berhasil karena gue pinter gitu kan ya. Tapi temennya mamanya meninggal, dia kayak santai aja, dia oh ya terus berduka ya sambil ngetik. Orang sebel nggak orang kayak gitu? Yang kelima, nggak bisa membina hubungan gitu. Jadi yang ciri kecerdasan emosional yang kelima tuh membina hubungan. Nah anak ini kalau dia nggak cerdas emosinya, dia nggak bisa membina hubungan. Dimanapun dia berada, dia pasti berantem. Ada nggak anak tim saya yang cerdas tapi berantem dimanapun, dipindahin ke tim manapun ada musuhnya? Ada. Sampai di titik saya nyerah, saya bilang kayaknya saya nggak bisa perpanjang kamu, karena berat banget. Dimanapun kamu berada, kamu selalu berantem masalahnya. Jadi Bapak Ibu, itulah kenapa ketika mereka masuk ke dunia kerja, 15% yang dipakai, 85%-nya attitude yang berhubungan dengan kecerdasan emosional. Resultnya kayak gitu. Tapi bagaimana melatihnya? Ya dari kecil semua dilakukan. Itulah kenapa saya bilang, ayo sekolahin, ayo bawa dia keluar, ayo ajak dia berteman supaya dia punya kemampuan ini nih, kecerdasan emosional. Biarkan dia gagal. Jangan karena orang tua kita sayang banget sama anak kita, kita pengen anak kita berhasil, ketika anak kita gagal, kita protes ke panitia. Rasanya anak saya nyanyi udah paling bagus, kenapa dia nggak juara gitu ya. Ada mama-mama kayak gitu, ada Bapak Ibu, saya pernah jadi juri waktu itu. Mamanya marah-marah. Saya bilang ini, saya panggil mamanya, saya rangkul gini, Bu nggak apa-apa, anak kita harus belajar buat gagal. Karena itu bagian dari proses hidup. Udah saya kasih tahu gitu, mamanya tetap marah, enggak anak saya nggak gagal gitu ya. Udah saya susah, kalau kayak gitu susah Kak, gitu ya. Udahlah, marah-marah kan terhilang juga kan marahnya kan. Ya udah saya diemin. Tapi Bapak Ibu kan saya percaya bukan model orang tua yang seperti ini. Artinya kalau suatu saat anak kita pun dicurangi, kita ngerasa dicurangi, kita udah berusaha untuk menjelaskan, tapi tetap keputusannya dicurangi. Ya udahlah, itu bagian dari memang dunia memang kayak gitu. Kadang dunia itu jahat, ya kita ajarin anak kita untuk bisa nerima kondisi ini dengan hati yang kuat. Ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual harus dibina dari dia kecil secara equal semuanya. Gitu Kak. Baik, sudah cukup menjawab Kak. Oke, terima kasih Kak Rode. Ya. Selanjutnya ada yang punya pertanyaan, boleh angkat tangannya. Yang punya pertanyaan, oke boleh silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Tika, saya dari Wakil Orang Tua Kelas TKA. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya tertarik tadi pada slide pertama terkait gen milenial dan gen alpha. Nah, di sini kan saya sebagai gen milenial mempunyai anak seorang gen alpha, kedua-duanya gen alpha. Banyak di sosial media itu ada cara mendidik anak dengan cara POC dan gentle parenting. Nah, sedangkan pada saat saya ini gen milenial itu dididik berdasarkan
VOC lah ya istilahnya. Nah, anak-anak sekarang tuh gimana sih cara ngedidiknya? Apa kita perlu seimbangkan antara mendidik VOC dan gentle parenting itu kayak gimana sih caranya? Gitu Oke. sih. Nice nih. Pengennya sih ya nyelesainnya secara VOC itu lebih enak. Bener Bapak Ibu. Kamu kalau nggak mau bapak mama pukul ya, mama tabuk nih, udah diem dia. Diem, bener. Ngangkat, kita baru megang gesper aja anak kita udah takut. Gitu. Kita pengennya kayak gitu. Tapi permasalahannya gini, ingat loh dunia ini berubah. Dulu ada yang namanya social capital. Bapak Ibu saya jelasin dulu nih supaya kita paham. Social capital itu orang-orang yang ada di sekitar kita nih. Nah dulu orang-orang yang di sekitar kita tuh ya cuma teman main kita. Makanya kalau kita main ke rumah teman kita panggilkan namanya. Rode, main yuk gitu kan ya. Terus untuk tahu mereka ada atau tidak dari sendalnya, oh ada nih gitu. Sekarang tuh mereka bisa berteman dengan siapapun. Dari belahan dunia manapun. Dalam pertemanan itu Bapak Ibu, mereka membagi informasi, pengalaman, pikiran, ide-ide. Termasuk pengalaman parenting orang tuanya. Jadi ingat nih, yang merasakan parentingnya tuh bukan orang tua ngerasa udah ngelakuin yang terbaik, anaknya yang merasakan. Makanya kalau saya lagi ngelakuin riset, saya lebih seneng nanya ke anaknya soal parenting, karena anaknya yang terkena dampak dari parenting orang tua. Nah, pembagian ide itu akhirnya memunculkan perbandingan. Jadi tahu ya, ininya ya, perbedaannya nih. Bukannya saya nggak mau VOC nih, saya juga mau, enak banget kayak gitu. Masalah selesai, cuma teriak, hey gitu, udah selesai itu masalah. Akhirnya mereka membandingkan. Nah membandingkan satu dengan yang lain. Modal sosialnya jadi luas nih. Di dalam modal sosial itu, yang luas itu dengan orang dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai tempat, mereka saling berbanding. Belum lagi orang-orang yang bikin konten-konten di TikTok segala macam. Akhirnya pola pikirnya itu nggak serta-merta, cuma dipengaruhi oleh kita. Nggak serta-merta dipengaruhi oleh kita. Akhirnya dia merasa gini nih. Ini salah satu anak yang bilang gini ya. Enak banget sih kalau punya mama kayak mamanya Citan gitu. Kok dia bisa ngomong kayak gitu ya? Iya karena mamanya VOC, mamanya Citan tuh nggak kayak gitu. Mamanya si Citan ini kalau ketemu anaknya itu bisa ngedukung, support, sayang sama anaknya, bisa ngertiin anaknya, nggak mau dia ngomongin baik-baik. Itulah yang akhirnya dia membuat dia terluka. Kenapa? Ingat, cikal bakal dari luka adalah membandingkan. Ingat Bapak Ibu ini, cikal bakal terluka membandingkan. Kita sebagai istri nih, kalau nggak banding-bandingin suami kita dengan orang lain, kita nggak terluka. Kita ngerasa ya udahlah emang dia jodohku gitu ya. Udah dikasih tahu, taruh anduk basah di jemuran, ditaruh lagi di atas kasur gitu kan ya. Mau marah, mau cerai, tapi ya udahlah dia jodohku. Emang inilah yang terbaik yang Tuhan kasih buat aku. Udah tinggal aku jemur. Tapi kalau udah membandingkan, kok ada ya suami orang masakin istrinya, ngepel rumah, nyuci baju buat istrinya. Oh, betapa buruknya suamiku ini. Gitu. Jadi cikal bakal membandingkan tuh cikal bakal kecewaan. Karena pola komunikasi yang sangat luas, perbandingannya menjadi sangat banyak. Akhirnya pola VOC menjadi salah ketika perbandingannya cukup luas. Kenapa? Karena anak akan ngerasa orang tuanya nggak sayang sama dia. Bisa nggak dia takut sama orang tuanya? Bisa nggak dia nurut sama orang tuanya? Bisa. Tapi Bapak Ibu mau dia lakukan itu cuma karena dia takut sama kita? Bukan karena sayang. Saya kasih 2 perbandingan ya Bapak Ibu. Saya punya mama yang baik banget, yang bisa ngerti nih. Kadang dia keras, tapi dalam banyak hal dia bisa memahami anaknya. Contoh, saya mandi hujan. Orang-orang digebukin sama mamanya. Mama saya malah mandi hujan bareng saya. Mau mandi hujan ya udah bareng mama aja gitu. Itu mama saya. Jadi begitu enaknya. Tapi papa saya itu kadang-kadang kalau lagi kesel, meskipun keselnya bukan sama kita, tapi emang kerjaan, anaknya dipukul. Without any reason. Sekarang saya kasih gambaran gini. Suatu ketika saya gajian. Saya beli martabak. Kalau buat mama saya, itu di otak saya gini. Oh, aku pengen mamaku makan martabak yang enak. Makanya aku beli yang mahal. Aku beli martabak telurnya 4 gitu ya. Karena aku pengen mamaku makan yang enak. Itu saya ke mama saya. Tapi ke papa saya, aku beliin dia martabak supaya aku nggak disindir kalau aku gajian nggak ngasih. Coba Bapak Ibu mau anak kita perasaannya kayak gitu? Bisa nurut nggak? Bisa. Tapi goal kita kan bukan nurut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah anak yang nurut itu berarti adalah anak terbaik? Enggak. Karena kita nggak setting anak kita sebagai delman. Anak kita juga bisa berpendapat, anak kita juga bisa mengungkapkan pikirannya. Dan itu didengarkan. Maka pola ketegasan ini menjadi penting. Tadi kalau dibilang apakah itu mix? Yes. Karena itu mirip kayak penjelasan saya tadi.
Ketika anak kita masih kecil, kita di depan menjadi sungtulodo, menjadi teladannya dia. Anak-anak kecil, di situ kita jadi pemimpin buat dia. Pola-pola kita larang, ini boleh, ini nggak boleh, itu harus dijelasin. Karena anak itu kan selalu nanya, kenapa? Kenapa nggak boleh? Kamu jangan nonton film ini ya. Misalnya anak kita buka itu Dracin, terus kita bilang, kamu jangan nonton ini ya. Dia tanya, kenapa? Gitu. Nah itu harus ada penjelasan tuh. Gitu. Jadi di depan itu kita menetapkan batasan. Sabtu baru bisa pegang handphone. Senin sampai Jumat nggak pegang handphone. Kita konsisten with that. Kita konsisten dengan itu. Itu bagian VOC-nya. Tapi bagian kita menjelaskan, kita mendengarkan, kita memahami, itu bagian dari kita mengubah pola asuh kita. Sekali lagi Bapak Ibu, VOC hanya bisa dilakukan kalau modal sosialnya cuma teman-teman di sekitar kita. Jadi dia kayak ngomongin, mama gue galak banget, sama mama gue juga galak, udah ketemu. Kalau di medsos kan gak kayak gitu. Bahkan orang bisa jelek-jelekin orang tuanya. Saya bingung sama anak-anak gitu, kenapa sih kamu ngejelekin orang tua kamu di TikTok? Kak, aku gak akan mau temenan sama mamaku di TikTok gitu. Waktu saya lagi nongkrong sama temen, ngapain sih nyokap gue request pertemanan di TikTok gitu? Lu kenapa gak mau temenan di TikTok? Ya karena gue sering jelekin mama gue di TikTok, kan kacau ya Bapak Ibu. Nah bayangin kalau anak-anaknya lihat, teman-temannya lihat, kan jadi polanya jadi berantakan. Nah itu mix itu jadi satu yang baik. Tegas iya, dan tegas tolong Bapak Ibu, ini kan ada suami istri. Kalau istrinya bilang enggak, bapak-bapak jangan bilang iya. Ini kadang-kadang bapak-bapak gini nih, istrinya enggak, bapak-bapak ngepelin duit 20.000. Nggak bisa kayak gitu Pak. Kita jaga wibawa istri kita. Gitu. Kalau kita aja takut sama dia, anak juga harus takut sama mamanya gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Kalau istrinya bilang enggak, suaminya juga meskipun enggak tega gitu ya. Kadang-kadang kalau istrinya lagi ngomelin, ini yang terjadi ya. Papanya lagi ngomelin, mamanya lagi ngomelin nih, anaknya ngeliatin papanya. Jadi matanya nggak ngeliatin mamanya nih, anaknya ngeliatin papanya, kayak pengen, "Pap, please up," gitu kan. Ya udahlah, kita duduklah, anggaplah itu sebagai sebuah didikan gitu ya. Nah kita konsisten, kalau dia ngaduin mama gini-gini, iya mama tuh kayak gitu karena sayang sama kamu. Dia tuh kayak, kita jelasin, tapi kita jangan berlawanan ya. Jadi kita jelasin, iya tuh mama tuh kayak gitu karena dia sayang sama kamu, dia tuh nggak pengen kamu jatuh nanti, makanya mama marahin kamu. Nggak apa-apa nak, jangan kayak gini, iya tuh gue juga kesel sama mama lo. Jangan kayak gitu ya, jangan curhat sama anak kita. Udah, soalnya dia udah PAUD nih, udah bisa diajak curhat nih. Orang tuanya ngejelekin mamanya mulu, kan jadi salah. Nanti di pandangannya papaku the best, mamaku tidak. Padahal kita galak sama anak, sebenarnya juga kita nggak tega, bener nggak? Waktu anak kita salah, kita bawa dia ke sudut gitu, kemudian kita ngomong sama dia. Sebenarnya waktu kita ngomelin dia, hati kita juga hancur. Percayalah, menyakiti orang yang kita sayang juga sakit kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Tapi itu harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita nggak tegur dia, dunia yang akan tegur dia, dan dunia yang tegur dia lebih jahat. Lebih jahat Bapak Ibu. Kalau saya nggak omelin anak saya, dunia yang akan omelin. Dan kalau dunia yang omelin, itu lebih parah. Mendingan saya yang marahin dia. Gitu kan? Itulah kenapa makanya kita harus konsisten. Anak-anak teriak-teriak nggak karuan di lobi hotel gitu ya. Kita mungkin kalau dulu semua orang harus ngerti anak, tapi sekarang kan nggak kayak gitu. Kita yang harus bikin anak kita diem. Nah kalau kita udah, mamanya udah bikin, nak diem nak, jangan berisik, papanya bilang nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Jangan gitu Pak, ayo kita kerjasama. Gitu. Karena konsisten dalam proses parenting itu penting. Gitu ya Kak? Oke, sip. Oke, terima kasih. Wow, udah cukup Kak penjelasannya? Cukup. Oke, selanjutnya mungkin kita masih ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi. Yang punya pertanyaan? Oke, baik, silahkan Pak. Selamat pagi Bu Rode. Ya. Penjelasannya membuat saya berkaca pada diri saya sendiri. Saya saat ini mau tanya tentang kita mempersiapkan anak untuk pendidikan berikutnya. Anggap aja saat ini saya punya anak TKA, berikutnya kita akan mau naik ke SD. Nah, sedangkan di banyak tempat kan ada banyak namanya bullying ya. Bullying. Nah, bagaimana menurut Bu Rode, setiap anak kan ingin dia menonjol, itu udah pasti ya. Dengan berbagai banyak hal, baik itu dari pendidikannya maupun dari bakatnya dia ingin menonjol. Tetapi kadang-kadang orang di lingkungan sekitarnya belum tentu support dia gitu ya, baik itu dalam pergaulan maupun tanda kutip orang lainnya ya. Nah itu bagaimana menurut Bu Rode? Mungkin saya bisa ngebayang jawaban sekilasnya pasti di EQ gitu ya, atau di SQ. Nah itu bisa nggak dijelaskan lebih detail ya? Mungkin itu aja, makasih. Bullying tuh kita pernah bahas di sini juga ya dulu ya Bu ya. Ya kita pernah bahas di sini. Saya juga pernah bikin jurnalnya tuh tentang ini. Bapak Ibu, ini memang perkara yang banyak sekali terjadi. Makanya kenapa waktu itu sekolah ini juga pernah ngangkat tema ini gitu ya.
Karena bullying itu adalah merusak bukan cuma korbannya. Selama ini kita berpikir korbannya, tapi pelakunya dan penontonnya juga jadi rusak. Gitu. Itulah kenapa saya bikin jurnal itu, Pak. Nah, ini yang terjadi nih. Kenapa orang seringkali melakukan bully? Karena pertama, dia ngerasa ini ada proses yang namanya superior dan inferior. Jadi ada orang yang merasa saya lebih hebat dari dia. Dan anak yang dibully itu lebih lemah. Makanya terjadi bully. Gitu. Intinya saya bilang waktu itu kepada dalam setiap seminar Bapak Ibu, intinya saya mau tegasin gini. Setiap kali bullying terjadi, ajarkan kepada anak kita untuk melakukan perlawanan. Serius nih. Bukannya harusnya kalau dia apa-apain kita mengampuni. Bapak Ibu perlu pahami bahwa menjaga anak kita untuk berdiri untuk dirinya sendiri itu penting. Pertama itu. Yang kedua, kalau soal mengampuni kita mengampuni lah. Tapi permasalahannya proses hukum harus berjalan. Proses itu harus berjalan. Kayak gini loh, orang mencuri di rumah kita. Dia ngambil barang kita. Apakah kita ampuni? Kita ampuni. Secara moral kita ampuni. Tapi proses hukum harus berjalan. Kenapa? Memberikan pelajaran pada si pencuri. Jadi kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka saya selalu ajarin anak-anak kita untuk melawan. Melawan itu bukan berarti memukul. Bukan. Kalau dia melakukan itu, melawan itu kita berarti bisa marah, bisa tegas menyatakan saya tidak mau seperti ini, lalu laporkan kepada yang berwajib. Misalnya gurunya atau wali kelas. Itu penting. Dan orang tua juga harus bisa memberikan dukungan positif. Meskipun tidak jarang ada anak-anak kita yang juga bohong-bohong kalau dia dibully. Ini juga harus orang tua harus pahami juga ya kalau sampai terjadi seperti ini. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Itu pasti ada superior, ada inferior. Tapi kalau orang berdiri sebagai orang yang setara, sebagai yang equal, sebenarnya bullying tidak bisa terjadi, Pak. Bullying itu terjadi karena ada inferior. Nah, anak kita itu ketika kita masuk ke dalam satu fase di mana dia sekolah, ada nggak orang yang iri sama dia? Ada. Mungkin Bapak bilang gini, Bu, anak saya ini tidak inferior kok, orang dia dibully karena dia cerdas, karena dia pintar, iya, tapi mentalnya harus superior. Jadi beda kan antara dia punya bakat dengan dia punya mental. Kalau mentalnya sudah superior, ketika dia ngadepin bullying, dia nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang penting untuk dipikirkan. Itu Pak, jadi dia bisa melakukan perlawanan tanpa merasa itu hal yang penting untuk dipikirkan. Misalnya satu anak yang waktu itu konseling kepada saya, orang tuanya merasa stres banget karena nggak bisa ngelewatin ini, lalu kemudian saya ajarin bagaimana cara dia mengatasinya. Jadi ketika ada anak bilang gini, wih nilainya bagus banget tuh, nyontek kali, gitu sama temennya. Terus dia bilang gini, boleh kalau mau kita adu aja gitu, kita bikin ujian lagi aja. Saya takutnya cuma kamu yang nilainya jelek nanti. Udah selesai. Gitu. Jadi memang dia berani untuk berdiri untuk dirinya sendiri. Gitu. Atau misalnya ada yang ngatain dia gini, pinter sih lu tapi gembrot banget gitu kan. Itu juga terjadi tuh. Terus dia bisa bilang gini, enggak, I love myself. Kenapa emang dengan tubuh gue cinta sama tubuh gue, I love myself. That's okay. Orang mau ngapain lagi? Kalau orang udah sekuat itu mentalnya Pak, dia udah nggak superior Pak, dia nggak inferior Pak, dia juga sama sekuat itu. Nah permasalahannya adalah kadang-kadang kita nggak bisa bedain nih antara bakat dengan mental. Itulah makanya kenapa tadi penting sekali Kak ditanyain itu. Karena gini, anak kita bakat nih, dia punya banyak bakat, tapi juga dia harus diikuti oleh mental yang sehat. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika dia nunjukin bakatnya, ada nggak orang yang nggak suka sama dia? Banyak Bapak Ibu. Contoh nih, ada orang di TikTok nyanyi, di post, yang komen Bapak Ibu, yang komen parah banget, dia bilang ini, bagus sih, cuma ada sedikit fals aja dari menit pertama sampai menit ke 30. Itu 30. Bayangin. Terus gini, dikabarkan kasetnya meledak dan korbannya luka-luka. Jadi banyak banget yang ngebully. Satu anak ngepost nyanyian, 998 orang muji, 2 orang menghina. Nggak tahu kenapa. Kalau anak itu mentalnya nggak kuat Pak, yang terjadi adalah dia fokus pada 2 yang menghina dia, tapi mengabaikan 998 orang yang memuji. Itulah yang saya bilang, bakatnya bagus, tapi mentalnya masih inferior. Nah yang kita bangun tuh itu, makanya tadi pertanyaannya bagus, yang kita bangun tuh ketiga itu, IQ-nya, SQ-nya, sama EQ-nya. Jadi mentalnya juga harus kuat. Jadi ketika orang ngomongin dia nggak ada masalah dengan itu. Gitu. Kalau orang udah nggak peduli dengan bulian orang lain tentang kondisi kulitnya yang hitam, ya orang mau ngatain dia apa lagi?
Orang dia nggak peduli lagi dengan kataan orang tentang giginya yang nggak rapi misalnya. Orang mau ngatain dia apa lagi ketika dia ngerasa, oh I'm okay with that. Gitu. Dan kepercayaan diri orang itu menarik orang-orang untuk tertarik sama dia. Gitu, Pak. Jadi memang kalau misalnya kita nggak mau lihat dari SQ, IQ dan EQ, ya pastikan bahwa mental anak kita itu sama dengan bakatnya. Dan itu pasti terjadi. Terus yang kedua ya. Kalau dia punya, gini Pak, anak kita itu Pak, tidak perlu berteman sama semua orang Pak. Tidak perlu. Cukup berteman dengan orang-orang yang berkualitas. Saya selalu bilang kepada anak-anak gini, ada namanya piramida pertemanan. Ada yang namanya orang di seluruh dunia. Orang di seluruh dunia tuh berarti kalau kita ke Thailand, kita ke Amerika, kita ke Bangkok, itu ada orang di situ. Itu orang di seluruh dunia. Naik lagi tingkatannya orang di hidup kita. Orang di hidup kita tuh misalnya kepala sekolah, kantin, ada security, kemudian ada tukang makanan yang kita kenal, ada guru-guru anak kita, itu orang di hidup kita tuh. Orang-orang yang kita kenal. Terus ada teman. Nah kalau teman itu ya orang yang jadi kawan kita, teman kerja, teman kantor, teman sekolah, itu teman. Tapi naik ke level berikutnya namanya sahabat. Nah anak kita itu boleh berteman dengan semua orang, tapi tidak perlu bersahabat dengan semua orang. Dia hanya perlu memperhatikan pendapat dari sahabatnya, nukrujut paling tinggi nih. Yang lain tidak terlalu penting. Ini penting Pak, karena kenapa? Untuk orang menjudge kita, dia harus ngerti semua cerita hidup kita, baru bisa memahami siapa kita. Kok lu sekeras ini sih? Ya yang paham dia adalah sahabatnya. Gitu. Nah anak-anak kita tuh diajarin untuk bisa berteman dengan semua orang, tapi tidak bersahabat dengan semua orang. Dan yang hanya kita pedulikan adalah omongan dari orang-orang yang mengasihi kita. Maka saya bilang sama anak-anak, hiduplah dengan orang-orang yang menghormati kamu, menghargai kamu, bangga dengan pencapaian kamu. Kalau ada temenmu yang akhirnya ngomongin di belakangmu atas pencapaian kamu, berarti harus kamu turunin levelnya, bukan ke sahabat lagi, tapi ke teman, ke orang yang kita kenal doang. Gitu. Ini harus dipahami Pak, kalau enggak nanti stres Pak, semua dipikirin gitu. Tapi enggak juga artinya tidak mempedulikan pendapat orang lain. Pastikan orang yang berpendapat itu adalah orang yang benar-benar memahami dan membangun. Jadi sifatnya konstruktif, membangun, bukan destruktif, menghancurkan. Kan kritik itu kan ada dua. Kalau dari sahabat saya selalu kalau ada masalah, saya selalu nanya sama sahabat saya. Gue dengar kayak gini, menurut lo? Oh enggak sih, gue rasa gini. Oh ya udah. Atau gue kok dianggap begini ya? Lu percaya sama gue? Percaya. Oh ya udah. I don't care dengan pikiran orang lain. Makanya kenapa ada buku yang namanya seni menjadi tidak peduli gitu. Itu penting banget. Jadi ada kadang-kadang kita kayak nggak terlalu peduli sama urusan orang, karena orang akan selalu menganggap kita salah. Gemuk salah, kurus salah. Tampil keren salah, tampil acak-acakan juga salah. Kita nggak akan pernah bisa memuaskan orang. Saya selalu bilang sama anak-anak ini, rambut lurus cantik, rambut keriting cantik, bagus. Badan gemuk bagus, badan kurus juga bagus. Tinggi bagus, pendek juga bagus. Yang nggak bagus itu mulut orang yang menghina kamu. Jadi jangan pernah peduli dengan itu. Kalau kamu udah selesai dengan dirimu, kamu udah bangga dengan dirimu, orang mau hina kamu apa lagi? Gitu Pak kira-kira. Baik, terima kasih Kak. Jadi itu pentingnya punya mental yang sejalan dengan, oh iya sudah ada yang mau bertanya di belakang. Wah ada banyak nih ternyata. Tapi karena aku melihat yang mau bertanya duluan di belakang, satu peran terakhir, oke boleh silahkan ya Ibu. Halo Ibu, selamat pagi. Menyenangkan sekali sharingnya hari ini, saya dapat insight baru. Saya punya pertanyaan, saya pernah membaca suatu penelitian tentang peran ayah terhadap karakter leadership pada anak. Karena kita bicara tentang masa depan anak. Nah, sebagai seorang single mom, saya ada satu kegelisahan, apakah dari hasil experience Ibu sebagai seorang psikolog, adakah case anak-anak yang dididik oleh single mom tapi dia secara mental, secara karakter itu bisa terbentuk leadershipnya? Karena kita orang tua itu kan gak selalu bisa menemani anak, termasuk ya kalau bagian dari leadership termasuk problem solvingnya dia seperti apa, terus kayak ketika dia harus menghadapi kegagalan, karena anak saya ini cukup kompetitif. Jadi kalau kalah dia agak ngambek. Termasuk semalam kita sharing, nggak apa-apa kalah, tapi berlatih. Kita semua pernah gagal, tapi berlatih.
Dia bilang berdoa, iya berdoa dan berlatih. Kalau berlatih saja tanpa doa Tuhan tidak izinkan, gak akan berhasil. Berdoa dan berlatih. Nah, tetap menjadi satu kegelisahan kayak, apakah pernah ada case tertentu dari hasil pengalaman ibu bahwa ada kok Bu seorang anak yang dia terbentuk secara karakter seperti ketika dia dibentuk oleh orang tua lengkap. Ya. Itu saja. Terima kasih Ibu. Saya juga pernah bikin riset soal fatherless, Bapak Ibu. Fatherless itu ketidakhadiran seorang ayah. Itu bisa, dan di Indonesia ini tinggi ya angkanya. Jadi bisa jadi karena papanya meninggal, papanya bercerai dengan mamanya, atau papanya ada tapi nggak berfungsi. Ada aja tuh yang nggak berfungsi. Tujuan papanya tuh cuma kayak, oh istri, oh ya udah dapat duit, udah selesai. Anak ya, bahkan kalau datang anaknya nyamperin dia, mau meluk dia juga dia bisa cuek banget. Gitu. Ada model bapak yang kayak gitu. Gitu. Jadi anak-anak dididik dengan single mother meskipun dia ada bapaknya, juga ada. Proses-proses yang seperti ini terjadi dalam konteks berumah tangga di Indonesia. Makanya saya bersyukur kenapa bapak-bapak mau hadir dalam seminar ini. Ini tanda bahwa kita mau terlibat di dalam pendidikan anak. Padahal sebenarnya kalau mau kita bilang ya Bapak Ibu, ada proses nih di mana orang tua, bapak sama ibu saling melengkapi ketika dia mendidik anak gitu. Ibu mengajarkan hal-hal yang domestik, bapak mengajarkan hal-hal yang di luar itu. Nah, ini menjadi hal yang penting. Tapi pertanyaan gini, bagaimana kalau saya single mother atau saya tadi tuh, saya punya suami tapi suami saya nggak berfungsi. I'm sorry tuh, saya banyak banget suami yang kayak gini Bapak Ibu, ya kan? Ya udah, itu tanggung jawab istri. Ngurus anak tuh tanggung jawab istri. Suami itu tugasnya adalah kerja, uang. Gitu. Padahal nggak gitu Bapak Ibu. Nah, ada banyak riset yang menunjukkan anak yang dididik bersamaan bapak dengan ibu secara equal itu menghasilkan anak yang lebih tough gitu. Ada. Tapi juga tidak sedikit anak yang lahir dari keluarga yang tidak lengkap atau dari fatherless memiliki hati, mental, jiwa yang tangguh. Juga banyak. Kenapa begitu? Karena begini Bapak Ibu, manusia punya yang namanya self regulation, regulasi diri. Dia mau lahir di dunia buruk sekalipun, kalau regulasi dirinya baik, dia jadi baik. Contoh Bapak Ibu. Ada anak lahir di kehidupan pelacuran nih. Mamanya, mohon maaf ya, mamanya pelacur, papanya mucikari. Jadi papanya nawar-nawarin mamanya. Pertanyaannya, apakah automatically anak itu udah gede jadi pelacur? Belum tentu. Bisa jadi dia bahkan menjadi orang yang menutup pelacuran itu. Kita nggak pernah tahu. Tapi intinya kenapa orang bisa jadi benar meskipun keluarganya nggak benar? Papa mama saya tidak, tadi saya bilang ya, tidak berpendidikan. Tapi tidak ada dalam pikiran saya, oh udahlah SMA cukup, nggak ada. Ketika saya gede, saya berpikiran bahwa saya harus sekolah setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, seselesai-selesainya. Kenapa Bapak Ibu? Namanya self regulasi. Tuhan kasih ini ke kita. Itulah kenapa, nggak apa-apa kita lahir dari keluarga yang berantakan, nggak apa-apa kita lahir dari keluarga yang hancur, nggak apa-apa kita lahir dari keluarga yang ugal-ugalan, nggak apa-apa. Tapi untuk keputusan jadi benar, itu keputusan kita secara pribadi. Untuk jadi benar. Syukur-syukur kalau kita datang dari keluarga yang benar. Makanya Bapak Ibu ikut parenting supaya kita menghadirkan keluarga yang membantu anak kita secara regulasi diri menjadi lebih mudah. Bisa clear ya Bapak Ibu ya, karena kita ada di lingkungan yang benar nih. Tapi kalaupun kita ada di lingkungan yang lahir dari keluarga yang tidak demikian, kita belum tentu hancur. Saya percaya di sini banyak Bapak Ibu yang lahir dari keluarga juga yang mungkin gak utuh, mungkin juga bermasalah, mungkin juga kurang menyayangi kita. Tapi hari ini kita mau putusin mata rantai itu sampai di kita. Anak kita harus mendapatkan yang terbaik dari orang tuanya. Nah, kalaupun sampai terjadi kita anak itu nggak punya orang tua, doakan dan percayalah, kembangkanlah regulasi diri anak ini. Regulasi diri ini terbentuk dari kesadarannya akan moral. Manusia itu punya kesadaran moral meskipun tidak ada yang mengajarkan. Meskipun tidak ada yang mengajarkan, manusia punya kesadaran moral di dalam dirinya. Nah, yang kedua, sumber belajarnya itu tidak serta-merta dari papa kandungnya. Nggak serta-merta. Sumber belajar itu bisa banyak. Ketika dia mau belajar leadership, ketika dia mau belajar bagaimana seorang laki-laki harus bersikap, dia bisa mengcopy itu, mempelajari itu dari banyak sumber. Pertama, omnya. Yang kedua, mungkin di gereja ada, atau di tempat dia, di masjid atau di tempat dia bersekutu itu ada orang-orang yang dianggap bisa menjadi teladan, dia bisa belajar dari mereka. Atau bahkan belajar dari film, TV, video yang dia tonton. Gitu. Jadi banyak banget sumber belajar yang membuat dia jadi benar. Sekarang fokus kita bukanlah melengkapi kehadiran sang bapak nih ketika ini sudah terjadi ya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu di sini kita
menghadirkan keluarga yang menyenangkan buat anak kita, mendukung anak kita. Tapi kalau anggaplah papanya sudah tidak ada, atau anggaplah papanya tidak berfungsi, yang kita usahakan nih bukan menghadirkan bapak itu, karena kalau menghadirkan bapak itu terus terang nih untuk suami yang gak berfungsi, bikin dia berfungsi, ini memang harus pakai doa dan puasa secara khusus Bapak Ibu. Bener, nggak segampang itu. Kita ngomongin lapangan lah, kita orang lapangan lah, gitu kan, terlalu banyak case gitu ya. Kalau Bapak Ibu bilang mujizat terjadi ya, itu ya mungkin bisa Bapak Ibu. Tapi kita orang lapangan lah, kita tahu ini, kita tahu persis. Nah yang kita lakukan bukan menghadirkan ini, karena ini sangat susah. Tapi bagaimana kita membentuk regulasi diri anak kita menjadi regulasi yang tangguh. Ada nggak ada bapak, dia bisa. Bapaknya berfungsi nggak berfungsi, dia jadi benar. Bapaknya sayang nggak sayang sama dia, dia tetap jadi orang yang menyayangi orang lain. Nah inilah yang kita harapkan terjadi. Makanya nggak apa-apa peran kepemimpinan diajarkan oleh seorang ibu, nggak ada masalah dengan itu. Atau misalnya ada om yang membantu kita, ada orang yang kita anggap sebagai orang yang kita hormati membantu kita, atau dia belajar dari banyak sumber, that's okay. Bahkan ketika dia tidak mempelajari dari hal lain, manusia itu punya yang namanya kemampuan untuk intrapersonal. Bapak Ibu tahu intrapersonal ya, berbicara dengan dirinya sendiri. Interpersonal tuh ngomong sama orang lain, berhubungan dengan orang lain. Intrapersonal berhubungan dengan dirinya sendiri. Ketika dia lihat cermin pagi-pagi, dia bilang ini, aduh kacau banget ya keluarga aku nih. Papaku kerjaannya selingkuh mulu, mamaku nangis mulu tiap hari. Suatu saat kalau aku jadi bapak, aku gak mau jadi kayak bapakku. Siapa yang ngajarin? Dirinya sendiri. Bisa gak itu terjadi? Bisa. Kita terlalu banyak kok ngomong ke diri kita, lu jangan kayak gitu ya. Bapakmu salah, lu jangan kayak gitu. Mamamu salah, gue gak akan lakuin ke anak gue. Gitu, itu yang kita lakuin kan? Kita sering ngomong sama diri sendiri. Jadi jangan takut Kak, terlalu banyak sumber belajar, dan percayalah yang kita bangun sekarang ada regulasi diri anak kita. Kalau nanti kita utus dia ke Jogja kuliah, kita utus dia ke Bali kuliah, kita utus dia ke London kuliah, kita utus dia ke Aussie kuliah. Kalau regulasi dirinya sudah baik untuk jadi benar, kita nggak akan takut dia jadi anak gak benar. Dengan siapapun dia bergaul, dia mungkin bisa pergi ke bar, dia nggak akan minum di situ, dia cuma pesan kopi Bapak Ibu. Dia mungkin ketemu sama teman-temannya yang narkobaan, dia akan gak mau berteman dengan anak-anak itu. Dia akan bangun komunitas yang sesuai dengan hati nuraninya. Itulah kenapa banyak anak-anak yang berhasil meskipun jauh dari orang tuanya. Regulasi dirinya udah baik. Gitu ya. Ini semoga ini jadi harapan buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima buat kasih. atensinya. Kak Rode mungkin boleh izin satu pertanyaan lagi. Oke. Tadi masih banyak parents yang angkat tangan kayaknya Oke, tadi ya. boleh. Mungkin boleh satu pertanyaan terakhir. Oke, boleh Bapak silahkan. Ya, selamat pagi. Saya Rian, orang tua dari Acera. Tadi saya menarik tentang bullying, karena beberapa kali sama istri sempat ngobrol. Dulu waktu zaman kita sekolah kan sudah ada gitu loh. Ya kan? Bahkan saat ini pun kalau misalnya kita kumpul sama teman-teman, justru bullying itu yang bikin kita ngobrol seru gitu. Betul. Ya kan? Nah, pertanyaan saya apa nih faktor penyebabnya ya? Kan saya ketemu sama yang melakukan research, karena ngobrol sama istri kita juga, kenapa ya sekarang ini kok anak-anak tuh lembek gitu loh, sedangkan kita dulu dibully apapun, dipanggil nama orang tua pun kita fine-fine aja gitu kan. Itu sih kurang lebihnya. Terima kasih. Iya. Bahkan ya gitu ya, kalau dipanggil kita dengan nama kita, Warto gitu ya. Aduh, gara-gara bapak kita tahu namanya gitu kan ya. Iya, dan kita ngerasa kayak oke aja gitu ya. Tapi Pak, saya pernah reuni juga, kita duduk di satu meja yang sama gitu ya. Ada satu anak bilang gini, ini ngomong ke teman saya, gue dulu tuh sakit hati banget sama lu, kenapa? Lu tuh setiap kali gue ngomong pakai bahasa Inggris, gue selalu dikoreksi pronounnya, diketawain gitu. Oh ya? Gue juga lupa, kata teman saya gitu. Ya gara-gara lu tuh gue gak pernah berani ngomong pakai bahasa Inggris lagi gitu. Ternyata ada juga yang efek sampai jangka panjang, ada juga. Jadi bukan semua gak ada ya, ada juga yang efek sampai jangka panjang. Tapi perlu kita pahami gini, kenapa sekarang ini menjadi hal yang kayak digedein gitu ya. Padahal dulu kayak, biasa aja, dulu kita main juga kayak gitu sering kali, bahkan tas kita kadang-kadang dilempar, ditendang kemana-mana. Apalagi saya yang mukanya kayak Tionghoa kayak gini, sering banget, gendut banget saya kecil, itu sering kali didorong sama anak-anak, dipukul gitu ya. Tapi coba deh Bapak Ibu pikirin, kok saya nggak lupa ya? Saya kok nggak lupa ya kejadian saya didorong, sampai ke papan tulis, saya masih ingat mukanya dia, saya masih ingat
ada codet di kepalanya ini, saya masih ingat semua. Kenapa? Karena tanpa kita sadar, sesuatu yang buruk itu masuk ke memori jangka panjang jauh lebih banyak ketimbang sesuatu yang baik. Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau orang berteman sama kita nih, udah banyak bikin kebaikan, sekali dia salah, kita langsung gak mau berteman. Karena kenapa? Memori kita lebih cenderung menangkap hal-hal yang negatif ketimbang hal yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran akan kesehatan mental saat ini jauh lebih tinggi pada zaman kita, Pak. Kalau zaman kita, oh itu main-main, itu mah nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang kesadaran kesehatan mentalnya sudah lebih tinggi gitu. Jadi akhirnya ini menjadi isu. Dulu kan nggak isu kan, nggak masalah. Tapi sekarang jadi isu. Kenapa? Karena kesadaran akan kesehatan mental sudah jauh lebih tinggi. Sebab kenapa? Suara-suara ini disuarakan oleh orang-orang yang dulu pernah mengalami bullying, trauma itu dibawa sampai dewasa, tapi dia nggak tahu gimana menyelesaikannya, so dia nggak mau generasi di bawahnya mengalami ini. Ini disuarakan, ini dibicarakan. Terus yang kedua, apakah generasi di bawah kita lebih lembek? Gen Z misalnya, kita kenal yang namanya generasi strawberry. Apa itu? Gampang banget hancur, kayak strawberry lah, lembek, benyek gitu. Memang ini nih Pak, ini juga sumbernya ya, saya ini jadi panjang nih ya, nggak apa-apa ya, sedikit ya. Soalnya kita, ini nggak bisa dijelasin singkat Pak. Ini soalnya harus clear gitu ya. Jadi gini, kenapa ada generasi yang lembek? Saya nggak bilang ini kesalahan kita, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ingatlah bahwa generasi kita itu modal sosialnya bukan orang-orang di sekitarnya aja, tapi orang di seluruh dunia, termasuk orang-orang yang ada di TikTok dan segala macam. Nah ketika dia melihat, dia melakukan perbandingan seperti yang saya jelasin tadi Pak, maka akhirnya dia melihat bahwa betapa menderitanya hidup. Dia melihat orang lain bahagia, dia menderita gitu ya. Dia merasa dirinya menderita. Akhirnya dia merasa bahwa saya paling menderita. Muncullah yang namanya perilaku mengasihani diri sendiri. Ini cikal bakal kelembekan dari sebuah mental. Padahal pertanyaannya gini, apakah yang mereka lihat di media sosial adalah hal yang nyata? Belum tentu, Pak. Kalau misalnya suruh ngepost di media sosial, apa yang saya post? Sesuatu yang baik, sesuatu pencapaian, sesuatu yang menyenangkan. Prosesnya, berdarah-darahnya, nggak tidurnya, begadang-begadangnya, muntah darahnya kita, kan kita nggak post. Yang kita post pencapaian kita gitu. Nah orang ngelihatnya itu, makanya dia ngerasa kok saya di usia ini belum begini, makanya dia ngerasa muncullah perilaku mengasihani diri sendiri. Akhirnya bilang gini, Kak aku tuh begini karena mamaku, aku tuh begini karena orang tuaku. Saya ngomong ke anak muda, Bapak Ibu boleh setuju atau tidak ya, tapi saya bilang gini, kalau kamu bilang kamu nih produk dari orang tuamu, kamu tuh jadi buruk karena orang tuamu, saya cuma bilang saya mau geleng-geleng kepala sih untuk itu. Sorry itu saya, orang tua kita bisa buruk, tapi keputusan menjadi benar itu di kita. Jadi jangan terus-menerus kita merasa diri kita korban, mengasihani diri kita berlebihan. Akhirnya kita merasa bahwa saya udah begini, ya udah, saya memang begini, saya memang lembek, saya memang rapuh, saya memang hancur gitu. Itu prosesnya dari kalau kita tarik itu dari banyak hal Pak, termasuk kekecewaan dia pada kondisi-kondisi lingkungan keluarga. Saya bilang ke anak-anak muda gini, jangan pernah mengatakan bahwa kamu begini, itu penyebabnya orang lain. Jangan pernah menyatakan itu. Meskipun mungkin kita punya trauma, meskipun kita punya hal-hal yang berat. Enggak, keputusan kita tuh ada di tangan kita. Karena kenapa Bapak Ibu, kalau anak-anak muda itu nggak dibawa pada kondisi di mana dia sadar, dia punya hak untuk mengubah hidupnya, dia akan terus menyalahkan lingkungannya. Akhirnya dia menyalahkan bahwa apapun yang terjadi dalam dirinya dia adalah korban dari lingkungannya. Jadi kalaupun dia miskin, dia korban dari kemiskinan orang tuanya. Kalau dia nggak berpendidikan, dia korban dari orang tuanya. Toh banyak kok anak yang nggak disekolahin tinggi sama orang tuanya, sekolah sambil kerja, betul nggak? Saya mulai sekolah dari umur 15 tahun, mulai kerja dari umur 15 tahun. SMA mama saya dan papa saya memutuskan untuk saya nggak sekolah lagi, karena saya satu angkatan dengan kakak saya, cowok kakak saya. Jadi dia yang disekolahin, saya enggak. Tapi apa yang saya lakuin? Saya habis itu pulang, saya nyuci mobil, saya kerja nyuci mobil, lalu kemudian supaya saya bisa dapat uang untuk bayar sekolah saya, sampai saya kuliah, sampai saya sekarang. Kenapa itu bisa kita lakukan? Karena kita bisa bilang begini nih, oke, orang kondisi saya begini, tapi saya bukan korban dari mereka. Saya adalah pelaku dalam kehidupan saya. So saya mau ngubah hidup saya mau ngubah diri saya. Cuma kan anak-anak muda kan ngelihatnya adalah, oh dia yang sekolah, oh dia yang makan enak, dia nggak lihat saya yang nyuci mobilnya. Itu masalahnya Pak. Nah ini yang terjadi nih, makanya mental itu menjadi lembek gitu loh. Kalau kita ngomongin soal generasi strawberry, mental itu menjadi lembek karena yang dilihat adalah result,
Lalu kemudian membandingkan result dengan kondisi, membandingkan kondisi dengan masa lalu, dengan apa yang didapat. Akhirnya dia menyalahkan hidup ini. Saya agak sedikit bingung, ada anak 25 tahun, dia bilang gini, dia masih gak mau kerja. Karena dia bilang masih 25 tahun, S2 udah selesai, masih gak mau kerja. Itu saya agak bingung dengan kondisi kita yang dari SMP udah kerja, dari SMA yang udah kerja. Kita masih bingung, benar gak sih Bapak Ibu? Kalau kita mau bilang kayak gitu, tapi kenapa ya itu ada di pikirannya dia? Karena dia ada di lingkungan yang ngerasa bahwa, oh cukupin sama orang tuanya, dapat duit banyak. Akhirnya di usia teman-teman di usia dia tidak bekerja dengan baik juga dia bisa hidup. So dirinya membandingkan dengan orang lain. Makanya saya nggak mau lakukan itu, karena saya ngerasa bahwa itu bukan tugas saya, bukan tanggung jawab saya. Tapi zamannya kita mungkin minta duit buat S2 juga kita malu sama orang tua kita, bener nggak? Kalau udah lulus S1 ya udah mau kuliah S2 saya bayar sendiri dah, gitu kan rata-rata. Itu yang terjadi Pak. Kenapa ini terjadi ya karena itu dia merasa dirinya adalah korban dari kita nih sebagai orang tua yang nggak cukupin, yang nggak memenuhi, yang hidupnya kacau balau, yang pernikahannya hancur lebur, yang mungkin berantem mulu di rumah. Nah mereka tuh korban. Nah untuk menguatkan mental anak-anak saya katakan kamu bukan korban, kamu pelaku dalam hidupmu. Gitu. Jadi itu yang terjadi membuat mereka generasinya jadi lembek. Gitu Pak, kalau ngomong soal lembek ya, makanya bullying terjadi. Tapi memang sekali lagi riwayat bullying tuh penyebabnya bukan cuma mental yang lembek, tapi juga itu Pak, tadi itu kesadaran pada kesehatan mental yang udah tinggi sekarang. Gitu kan, psikolog dulu nggak laku kan, sekarang orang ke psikolog. Bayarnya berapa? Wah orang ada yang kalau psikolognya bagus tuh bisa 500-600 ribu per jam, an hour, gitu. Bahkan jutaan juga bisa. Tapi orang lakuin itu kenapa? Karena kesadaran mental yang sudah cukup tinggi. Ya itu salah satunya, makanya ini jadi isu. Kalau dulu kan enggak. Gitu Pak kira-kira ya. Oke, sip. Oke, terima kasih Kak Rode udah menjawab pertanyaan-pertanyaan parents di tempat ini. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Kak Rode. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah menyentuh jam 11 ya. Mari kita mau tutup parents meeting pada hari ini. Sebelumnya saya persilakan untuk Miss Sharon boleh maju ke depan. Oke, terima kasih Kak Rodi untuk sharingnya. Bapak Ibu bagaimana? Dapat masukan? Saya berharap sekali sharing hari ini itu benar-benar bisa menambah ilmu atau pengetahuan kita dalam mendidik anak-anak. Karena harapan saya bukan harapan yang muluk-muluk. Saya rasa bisa terjadi 30 tahun lagi anak-anak Bapak Ibu harus jadi pemimpin di negara ini. Jangan sampai 30 tahun yang akan datang pemimpinnya nggak berkualitas gitu. Jangan sampai pemimpin negara ini tuh orang-orang yang lembek gitu, orang-orang yang gampang menyerah. Mau jadi apa Indonesia? Hilang lama-lama dari peta dunia ya. Jadi kita berharap anak-anak Bapak Ibu itu akan menjadikan pemimpin di negara ini. Di divisi-divisi banyak sekali lowongan yang membutuhkan orang-orang yang tangguh. BUMN butuh pemimpin komisaris-komisaris yang bagus gitu. Kita lihat sendiri kejadian sekarang ini. Saya baca ya, yang sangat menyedihkan dan aborsi. Sampai terakhir saya baca ada satu tempat menitip anak-anak dari anak SMA yang melahirkan. Jadi anaknya dititip di situ. Dia menerima gitu. Itu kan sedih ya. Maksudnya saya berharap anak-anak yang sekolah di Raja Wali ini nanti bisa besar menjadi pejabat-pejabat, menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh. Bisa jadi orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha yang sukses. Maka itu kita bersahatilah sama pemerintah karena enggak semua programnya itu kita pandang jelek atau kita kan kadang menilai ya, banyak orang ngomong negatif tentang pemerintah, tapi kita lihat program-program yang bagus dari pemerintah kita jalanin gitu. Karena apa? Ya kita lihat ini bagus buat anak-anak, bagus juga buat kita gitu. Jadi kita ikutin dan kita juga berharap mimpi itu jadi kenyataan ya. Bapak Ibu percaya anak Bapak Ibu bisa jadi pemimpin? Ya. Oke, saya terima kasih untuk kehadirannya. Dan kita akan tutup acara ini dengan berdoa bersama-sama. Nanti setelah itu Mami Amaraja sama komite mungkin akan bagikan konsumsinya ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Kak Rode yang telah
memberikan sharing kepada kami. Dan biarlah Tuhan apa yang telah kami terima ini menjadi bekal yang cukup untuk pendidikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang hebat, menjadi generasi-generasi yang tangguh ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Dan kami sebentar mau kembali ke tempat kami. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami dan hari ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan bisa ke ini, ambil konsumsinya ya.